serta masih berlaku namun belum memiliki masa berlaku sepanjang pelaku usaha melakukan kegiatan usaha. Gitu ya Pak. Iya, Jadi Pak. PB Unku-nya berarti masa berlakunya 2 tahun. Pak Iya, Pak. Mardianto ngeluarin PB Unku 2 tahun. Iya, Oke. Pak. Di B-nya ternyata juga tetap 2 tahun. Yaitu tetap rejimnya perpanjangan, bukan pemutakhiran. Kalau yang pemutakhiran itu ketika dulu PP 5-nya 2 tahun, ternyata di PP 28-nya sepanjang kegiatan usaha, inilah masuk ke sini Pak Mar. Iya, Pak. Kalau ternyata di PP 5-nya 2 tahun, di PP 28-nya juga masih 2 tahun, ya berarti masuk rejimnya perpanjangan, bukan pemutakhiran. Nggak masuk rejim yang ini. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Yang Pak Mardianto khawatirkan yang mana? Ya, itu tadi Pak yang khawatir. Tadinya kan saya pikir khawatir kalau kemudian yang berlaku 2 tahun itu menjadi berlaku otomatis gitu Pak. Berlaku otomatis. Tapi Lah kan sudah di dibaca ini, Pak Mar baca nggak? Kan A ini dan kondisinya A itu untuk yang diatur masa berlakunya tapi belum sepanjang kegiatan usaha. Gitu ya. Artinya ada masa berlaku, misalnya 2 tahun. Nah, di B-nya, di lampiran PP 28, ataupun di batang tubuhnya, kalau di PB, itu ternyata sekarang tidak lagi diatur tuh 2 tahunnya, tapi sepanjang kegiatan usaha. Nah, itulah pemutakhiran. Tapi kalau Bapak tetap di PP 28-nya, itu mengatur PB Unku tidak sepanjang kegiatan usaha, karena PB Unku rata-rata memang tidak sepanjang kegiatan usaha, misalnya Badan POM, izin edar, dan sebagainya, itu kan nggak mungkin. Kan itu mengikat ke produk, bukan kegiatan usahanya, tapi ke produk kalau izin edar. Nggak mungkin sepanjang kegiatan usaha. Nah itu tetap. Jadi tidak harus merubah menjadi sepanjang kegiatan usaha. Nah itu makanya diaturnya di situ Pak. Jadi tetap A dan B itu tidak mengikat terhadap PB Unku yang memang tidak mengatur sepanjang kegiatan usaha. Gitu ya Pak Maria. baik Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Direktur. Pak Mardianto, ada lagi untuk ayat 1 atau pasal 396 keseluruhan? Ya, kalau tidak ada lagi, bisa kita sepakati ya untuk pasal 396. Eh ya, Mbak, mohon izin irah-irahnya gimana ya tadi? Ya, langsung diubah aja Mbak ketentuan pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut. Ya, silakan Pak Andre. Mohon izin, Bu Pimpinan Rapat Pak Dirdendi. Kalau ketentuan ini itu sebenarnya bisa dipakai juga untuk nomenklatur yang KBLI 2025 nggak ya Pak? Ya, misalkan karena dia pecah atau dia gabung, pecah sih mungkin ya. Dia kan muncul bidang usaha baru yang belum diatur tuh Pak. Nah, kalau misalkan dia belum diatur itu masuk ketentuan di pasal ini nggak ya Pak ya? Mohon izin Pak. Apa Mas Andre? Lo jadi galau. Itu kan kaitannya ke konversi. Kalau KBLI-nya memang konversinya menjadi itu yang mengikat NSPK-nya. Kecuali muncul KBLI baru yang belum diatur. NSPK-nya juga belum ada di PP 28. Nah, kalau memang sudah ada di PP 28 pengaturannya ada tapi KBLI terdampak perubahan, artinya terdampaknya itu kan ada konversinya A menjadi B. Ya, tentunya B itu juga tetap terikat dengan NSPK yang sudah ada di PP 28. Karena konversi KBLI ataupun peraturan kepala BPS itu kan tidak mengatur terkait kewenangan, tidak mengatur terkait dengan apa namanya NSPK detailingnya tetap mengacu kepada PP 28. Jadi selama itu konversinya ada mappingnya clear, one to one to many to one, KBLI-nya itu dari A menjadi A, dari A menjadi ABC dan sebagainya. Selama itu masih sama berarti induknya masih disesuaikan.
Pengaturannya menginduk kepada lampiran PP 28 basis KBLI 2020 yang sudah terkonversikan. Nah, jadi pemberlakuan NSPK-nya juga harusnya sama. Kecuali ada penyesuaian dari sektor KL pembinanya. Tapi itu domainnya bicaranya beda, bukan di sini, gitu ya. Tapi tetap ini artinya mengikut Pak Andre. Jadi tetap apa yang sudah diatur di dalam KBLI dalam PP 28, ternyata KBLI itu adalah memiliki konversinya, yang mengikat hasil konversinya itu pun terikut ke dalam pengaturan yang sudah ada di dalam PP 28-nya. Gitu ya. Kecuali Siap. memang ada updating, ada pembaharuan, penyesuaian, nah itu harus ada berita acara dengan kami lagi, dengan Pak Vito dan juga Pak Agus dari Kemenko, baru kita sepakati kalau memang di luar dari yang sudah diatur. Seperti itu, Pak Andre. Baik, siap. Terima kasih banyak arahannya Pak Dirdendi. Clear Pak. Siap. Ini berlaku untuk umum ya, semua sih sama, semua KL yang terdampak KBLI-nya. Ya, sudah clear ya Pak Andre, Bapak Ibu semua, untuk pasal 396 bisa kita sepakati. Mohon izin kita lanjutkan, ini ada penambahan pasal di antara 396 dan 397 ya Pak Dir. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak Dir, ini penambahan pasal ini untuk apa gitu tujuannya gitu Pak Dir, supaya peserta rapat dapat memahami gitu. Mohon izin Pak Dir. Oke, ini memang ini yang benar barunya justru ya. Tapi untuk pada dasarnya sama, hanya dibedakannya itu produknya ya. Ini produknya itu terhadap izin-izin yang jauh sebelum OSS berbasis resiko. Jadi rejim-rejim sebelumnya gitu Mbak Meli. Artinya kalau yang tadi kan kita, makanya tadi saya batasin, yang tadi itu hanya untuk yang transisi PP5 ke PP28 ya tadi ya, karena sudah Ya. PB UMKU bahasanya. Nah, kalau yang lebih luas lagi, mundur lagi terhadap izin-izin yang sebelumnya dan belum dimigrasikan gitu ya. Nah, itu ternyata banyak nih Mbak Mel. Saya mungkin cerita dulu ya. Bapak Ibu juga kalau ada dari KL terkaitnya, ini banyak juga biasanya sih di perindustrian gitu ya. Yang izinnya itu dari zaman dulunya sudah ada berlaku sepanjang kegiatan usaha juga gitu ya, atau tidak berlaku sepanjang kegiatan usaha tapi kegiatan usahanya itu panjang, ada yang 30 tahun misalnya atau berapa puluh tahun. Nah, ketika dia mau habis, nah sekarang sebetulnya regulasi sekarang dengan KBLI yang dijalankan itu diatur sepanjang kegiatan usaha. Nah, sepanjang masih berkegiatan gitu maksud saya. Nah, ini dia belum diimigrasikan, berarti kan harus ada step-step yang harus dilakukan. Nah, pendetailannya di sini, Mbak Mel. Pendetailan untuk tadi. Tapi pada prinsipnya sama gitu ya, mengatur bahwa kalau tadi itu sudah rejimnya PB dan PB UMKU, artinya sudah bicara PBBL. Kalau yang ini justru produk perizinan yang jauh sebelumnya gitu, tapi masih berlaku ya, karena kan kita pakai asas grandfather clause ya, yang masih berlaku. Nah, itu tetap bisa digunakan, hanya cukup dimigrasikan. Nah, terhadap itu ada juga yang sudah memasuki beberapa kasus akan habis gitu ya. Ininya apa namanya, masa berlakunya, dan itu bagaimana treatmentnya, karena itu sudah banyak juga ke kami untuk konsultasi, untuk memberikan kepastian berusahanya kita atur di sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu latar belakangnya. Siapa nih? Mbak Mel, Ya. izin Mbak Mel. Ini tinggal dipindahin aja Mbak Mel. Yang dari ayat 3 ini sampai ke bawah itu naikin ke pasal yang di atas sebenarnya. Statement itu aja. Yang ayat 3 ini di copy dari ayat 3 ya. Karena ayat 2 kan sudah ada tuh sama. Itu di copy sampai ke bawah. Ah, itu ditaikin ke atas pasal yang di atas itu. Ya, mohon izin kalau begitu gimana ya Pak, kalau misalnya kita lihat di pasal 396 tadi itu dia pengaturannya khusus PB dan PB UKU gitu ya. Kalau ini semua perizinan ya Pak Dir yang sudah terbit sebelum PP 28 ya, PP 5 bahkan ya Pak. Bisa nggak Pak disatuin seperti itu ya Pak?
digabung ke Izin, pasal Mbak. 396. Ya, silakan. Ya, jadi untuk yang 396 itu memang tidak ada alur verifikasi karena kan izinnya sudah terbit via OSS. Beda dengan Ya. 396A. Kalau 396A itu bagi perizinan lama yang memang terbit sebelum sesi OSS. Jadi itu harus diverifikasi. Verifikasinya itu atas kebenaran dokumen seperti itu. Iya. Ini Oh iya, berbeda sih iya Mas iya objeknya betul. Mas. Karena yang ada huruf B ya Karena telah diajukan iya pemutahiran, terus pelaku usaha dapat mengajukan pemutahiran masa kan udah telah. Yang B itu kan telah, Mbak. Yang ayat 1. Kenapa dia dapat mengajukan pemutahiran lagi ya? karena dia ini Mas, dia itu memang telah dilakukan pemutahiran data gitu, tapi Oh, bukan iya. melalui OSS kan maksudnya. Kan pasal yang di atas itu kan udah melalui di Oh, OSS. 390 ya. Iya, 39 kan bukan pasal pasal coba yang tadi kita bahas tadi, dia Mam ya. ngerujuknya ke pasal 390 Mas, coba di Izin, Mbak. Gimana? Izin, jadi di pasal 396A ini, jadi kita mengatur terhadap, jadi kondisi pertama adalah dia izin yang sebelum OSS dan pelaku usaha ini tetap harus melakukan migrasi dulu. Migrasi yang diatur di pasal 390. Jadi kalau migrasinya ini adalah sistemnya dia mencatatkan izin lamanya ke dalam sistem OSS. Nah, baru itu kan yang dicatatkan baru perizinannya. Nah, terhadap masa berlakunya perlu dilakukan pemutahiran. Maka di tahapan yang di ayat 2 ini. Jadi dia gitu. mengajukan pemutahiran gitu. Jadi dua tahapan yang berbeda. Dia tetap harus migrasi dulu, masukkan dulu datanya ke OSS, baru izinnya terdata di OSS, baru bisa dilakukan pemutahiran seperti itu. Nah, pembedanya di 396A ini kita memberikan kewenangan ke KL OPD terkait untuk melakukan pemeriksaan terhadap masa berlakunya. Apakah sesuai dengan yang pernah diterbitkan sebelumnya seperti itu. Ya, Untuk pasal dilakukan yang di atas pemeriksaan pasal, verifikasi. siap Bu. Jadi gini, pasal izin Bu, pasal yang di atas tadi yang kita bahas tadi tuh, yang panjang banget tadi tuh. Nah itu kan Mbak Mel sudah kita perintahkan tuh, baik dia sebuah waktu sebelumnya dia tidak dia punya izin itu tanpa melalui OSS atau apapun lah, gitu loh ya. Cerita lama lah itu cerita lama. Makanya mereka itu coba seperti yang tadi pasal kita tadi diperintahkan tuh untuk melakukan pemutahiran, kan seperti itu ya Mbak Mel. Diberitakan tuh tadi ayat 1 tuh, kalian suruh pemutahiran ya nih dia nih, pemutahiran ya kan, dia kan bingung nih yang lama nih, kalau dia orang dulu kan mikir oh berarti gua harus ngajuin lagi nih pemutahiran kepada BKPM atau kepada melalui Kementerian Teknik apa seperti apa, tapi ketika dia melihat bahwanya melalui sistem OSS artinya udah ada perubahan masa, perubahan periode. Dulu mungkin dia tidak melalui sistem OSS, sekarang dia sudah melalui sistem OSS. Mau tidak mau menuntut dia, memaksa dia untuk menerima masa kini dengan melalui sistem OSS. Oke, tergambar seperti itu ya. Nah, sekarang yang 939A ini dikatakan telah dilakukan pemutahiran pelaku usaha sebagaimana ini melakukan pemutahiran, ini melakukan pemutahiran melalui apa? Kalau melalui sistem OSS tidak perlu lagi kata pelaku usaha dapat mengajukan pemutahiran data berlaku melalui sistem OSS. Kenapa? Dia sudah melakukan itu gitu maksudnya. Gimana tuh untuk menggambarkannya izin? Izin Mas, pemutahiran ini pemutahiran data. Jadi kita kenalnya migrasi data. Jadi pelaku usaha itu mengisi di OSS memasukkan kalau dia telah memiliki perizinan sebelum era OSS, sebelum UCK. Jadi kalau dulu kan cetakannya misalkan dari daerah, itu akhirnya dia mengupload izinnya itu di OSS supaya terdata di sistem OSS. Tapi yang terdata itu di 390 itu adalah izinnya saja. Nah, untuk dalam kondisi ternyata dia bisa dimutakhirkan masa berlakunya menjadi berlaku sepanjang menjalankan kegiatan usaha, maka dia menggunakan pasal 396A. Setelah dia migrasi, dia perlu memutakhirkan masa berlaku. Kalau yang 390 memutakhirkan data saja. Oke, pertanyaannya gini, bisa nggak pemutahiran data itu dilakukan berbarengan dengan pemutahiran pasal ini? Apa yang masa berlaku?
Yang maksudnya 396 gitu, Mas. Iya, Sepertinya sih bisa nggak objeknya dia? berbeda ya. Kita langsung barengan. Nah, Karena kan kalau Bisa pemutahiran data itu, Mbak. Jadi dia melakukan pemutahiran data migrasi terhadap dulu, baru sistem bisa. OSS tuh. Karena harus Ya, dicatat dulu di harus OSS. Nah, dicatat. Oh, Mas Rahman seperti itu. izin. Jadi Berarti dia naik ke dia atas, Mbak. kita Pasalnya di atas, jangan di bawah. Izin, Mbak. maksudnya gimana pasalnya di atas? Karena kan gini Mas, yang 396A ini kita harus lihat ya, proses yang 390 dulu gitu. 390 itu memang ada perizinan-perizinan yang sebelumnya terbit itu, tapi dia belum melalui sistem OSS. Jadi si Iya, pengusaha ini harus mendaftarkannya gitu melalui sistem OSS tadi. Jadi setelah dia mendaftarkan, dia perlu update lagi nih gitu. Jadi karena dia perlu update lagi, masuklah difasilitasi di pasal 396A ini gitu sih. betul. Yang diutamakan itu dia pemutahiran data dulu apa pemutahiran yang pasal 30 apa pasal pemutahiran masa berlaku. Kalau aku melihatnya urgensinya seharusnya dia sebelum dia melakukan pemutahiran masa berlaku dia harus pemutahiran data karena ada perubahan masa nih. Perubahan rezim dari rezim tidak melalui sistem OSS berubah menjadi sistem OSS. Dan tadinya dia tidak mengenal sistem OSS, dia jadi mengenal kan seperti itu kan. Nah, oleh karena itu, dia harus dilakukan pemutahiran dulu tuh sama mereka tuh. Karena kan sistem OSS itu, BKPM itu tidak akan mengenal data-data si pelaku usaha sebelum pelaku usaha itu memperbarui sesuai dengan masa terkini kebutuhan BKPM. Kalau aku sih lihatnya seperti itu. Nah, kalau ini pasal ini, makanya jadi tergambar, oh berarti harusnya pemutahiran data dulu dong sama mereka dilakukan. Urgensinya, mungkin seperti itu sih. Kalau Kalau memang substansi kalau memang nggak ternyata memang nggak bisa digabung ya udah nggak apa-apa Mbak. Karena ini memang Ya, pemutahiran data maksudnya. ya mohon izin Pak Dir, gimana Pak Dir? Tadi Ya, Mas Rahman ya concernnya betul digabung Mas gitu. Rahman, detail ya. Dan memang betul demikian adanya. Jadi seharusnya Mas Rahman idealnya itu seperti yang tadi disampaikan. Mereka itu ketika sekarang sudah rejimnya PBBR, mereka harusnya aktif dan melakukan proses migrasi data namanya. Nah, migrasi data itu adalah pemutakhiran data-data perizinannya sebelum mereka melakukan proses upgrading dari perizinan tadi. Kalau pemutakhiran masa berlaku itu sebenarnya hal yang lain nih. Setelah mereka datanya sudah ada di dalam sistem OSS gitu kan, nah barulah mereka melakukan. Memang idealnya juga itu dapat dilakukan dalam rentetan waktu yang bersamaan. Tapi biasanya pengaturan itu ternyata tidak pada saat yang sama. Misalnya kewajiban migrasi data atau pemutakhiran data itu sudah ada sejak kita implementasi PP5. Tapi PP5 belum ada pengaturan bahwa masa berlaku izin itu berlaku sepanjang kegiatan usaha. Tidak. Masih berwarna tergantung tiap sektornya. Nah, sehingga waktu itu kita fokus hanya pemutakhiran data. Gitu ya Mas Rahman ya. Nah, ketika sekarang ada pemutakhiran terkait dengan aturan masa berlaku, nah makanya kami sekaligus merentetkan nih, kalau bahasa ini apa ya, memparalelkan proses bisnisnya dari awal mereka melakukan pemutakhiran data dulu ya di dalam sistem OSS bagi yang belum gitu. Kalau yang memang sudah dimutakhirkan dalam artian datanya sudah ada dimigrasikan, ya mereka bisa langsung ke proses selanjutan untuk mendapatkan pemutakhiran masa berlaku. Gitu sih Mas Rahman, karena memang Siap, ada dua ini ya dimensi pada saat memang dulu PP5 itu belum ada terdapat pengaturan masa berlaku tadi, sehingga dulu hanya dilakukan pemutakhiran data gitu ya. Nah, yang sudah melakukan pemutakhiran data ya bisa lanjut nih ke pemutakhiran untuk masa berlaku. Siap. Tapi bagi yang belum juga ternyata ada yang sampai sekarang itu keasikan berinvestasi gitu ya, izin-izinnya masih yang lama gitu ya, belum sempat ya, berarti mereka harus memutakhirkan datanya dulu barulah bisa kita perpanjang. Gitu sih kurang lebih ya gambarannya. Artinya ini masa-masa toleransi lah. Ini orang kelewatan lah berarti tahun berapa melalui sistem OSS. Betul. Baru sadar tahun 2026 kan seperti itu masa toleran. Artinya gini, pasal ini harusnya di atas, jangan taruh di bawah dia.
Ya, Karena coba ini yang pertama dialternatifkan dilakukan Mas ini Rahman. sebenarnya. Ya, Boleh, boleh. Sisipkannya di pasal mana malah kira-kira? Dia harus di atas pasal ini. Pokoknya di atas pasal dia, jangan di bawah dia. Karena ini yang harus Iya, utama iya. sebenarnya. Harusnya sebelum ya, sebelum pengaturan itu ya. Iya betul Pak Dir. Oke, Itu aja sih yang jadi catatan Mamel. siap, siap, siap. Ikut saja kami gitu ya. Yang penting substansinya dapat ya. ya. Nanti mungkin bisa dicarikan pasalnya ya, Boleh Mbak Pak Mel, Dir, Pak biar Mas kita Rahman, nanti koordinasi ya. bahas Kita sambil benar lihat tata letaknya nih, tata tata letaknya biar letaknya. lebih pasnya. Ya, biar Siap, nanti siap. kita Kasih bahas catatan aja substansinya dulu. dulu. Ya, Mm-mm. silakan dibuat catatan, Mbak. Catatan pasal ini akan direposisi dan dicarikan tempat yang paling tepat gitu aja, biar kita bisa jalan ke substansinya. Dicarikan dulu gitu, Mbak. Pasal ini akan direposisi dan dicarikan tempat yang paling tepat gitu. Gitu aja nanti biar kita carikan nanti. Karena harus dibaca lagi nih yang existingnya. Untuk substansinya Bapak Ibu, Mas Rahman, untuk substansi pasalnya ada concern Mas? Atau Bapak Mamel, Ibu kalau yang lain kalau dari seperti KL kalau terkait ya? substansi kalau aku sih sudah oke karena ritmenya seperti ini kalau memang apa namanya sama seperti yang lalu-lalu ini seperti ini. Mohon izin Pak, ke ayat 3 minta tolong. Pak Dir izin yang ayat 3 itu kan ada jangka waktu ya. Mungkin bisa diganti paling lambat 5 hari sejak apa Pak Dir? Sejak pemutakhiran dilakukan gitu ya. Yang paling bawah Mbak, di ayat 3. Iya, iya. Paling lambat 5 hari sejak pemutakhiran dilakukan. Ya, betul. Kalau sejak pemutakhiran berarti udah selesai ya. Sejak permohonan pemutakhiran kali ya. Maaf ya, sejak Pengajuan. pengajuan pemutakhiran dilakukan. Ya. Mohon izin Pak Dir, yang untuk ayat 4 kami ada alternatif supaya ini sebenarnya tidak mengubah substansinya Pak, supaya lebih enak dibaca aja gitu, saya sematkan di kolom chat. Mungkin nanti Pak Dir bisa lihat dulu Pak, kalau memang sesuai kita bisa gunakan alternatifnya Pak. Boleh, boleh. Ya mohon izin ya sekali ini Mbak, sambil menunggu yang ayat 4-nya, angka 45-nya mohon diganti angka 12 Mbak, biar tidak terlewat nanti. Ya mohon izin Mbak, yang Asrot namanya Mbak siapa ya? Mohon izin yang ayat Mbak Manda, Mbak. Oh ya Mbak Manda, minta tolong Mbak yang ayat 4 huruf A itu 45 typo Mbak. Mungkin bisa langsung disesuaikan 1-2, khawatir terlewat lagi kayak yang lama. Ya, makasih Mbak Manda.
Artinya nanti memang yang di ayat 4 ini maksudnya yang disampaikan adalah notifikasi kan ya Pak Dir? Ya, betul. Heeh. Betul. Notifikasi. Prinsipnya sih substansinya oke nih Mbak Mel. Hanya mungkin nanti nggak apa-apa kalau ada yang ini nanti kita pertajam. Tapi nggak apa-apa ya, ini lebih jelas sih. Iya. Notifikasinya jadi lebih ini kan ada yang disetujui, ditolak karena apa gitu ya. Ditolak pun kondisi-kondisi penolakannya sudah terlihat gitu. Iya. Aman. Ya, Kita kalau gunakan menurut alternatif ya Pak Dir. bisa kita gunakan alternatifnya Mbak Mel. Ya, terima kasih Pak Dir. Izin Pak, Ya Mbak Mel, silakan. Silakan Pak. mau tanya ke Pak Dir nih ayat 9 ya. Berarti kan kalau ditolak masa berlakunya berarti dia kembali mengajukan PB baru ya Pak Dir ya. Padahal dia pernah melakukan pendaftaran pasca berlakunya OSS ya. Yang mana Pak Vito? Ayat 9 Pak Dendi, Pak Dir. Oh, ayat 9. Saya belum baca, sebentar. Mungkin ke ayat 9 Pak Manda. Ya izin Mbak Mel, ini di ayat 9 ini kan pelaku usaha mengajukan permohonan PB baru. Padahal menurut ayat 1 ini kan kondisi di mana pelaku usaha sudah melakukan pemutakhiran data ya. Nah, kalau seperti itu apakah ini memang harus dikembalikan dan ditolak gitu ya? Atau seperti apa nih Pak Dir nih? Apa memang ditolak ngajuin PB baru ya? Karena PB-nya kan sebenarnya sudah ada nih. Ya, mohon penjelasannya Pak Dir. Ini kondisi yang huruf ini ya, huruf C ya, Pak Vito. Ayat 4 huruf C. Sebenarnya ayat 1 dulu Mbak. Ayat 1 ini kan dia coba mana Mbak? Coba ayat 4 Ya, maaf. karena Menolak dia agar di ayat 9 itu dia merujuk ke ayat 8-nya. Sedangkan ayat 8 itu kondisinya yang ayat 4 huruf C, Pak. Jadi ada penolakan pemutakhiran masa berlaku dalam hal perizinan yang telah terverifikasi dan disetujui sebelum implementasi OSS berbasis risiko sudah tidak berlaku gitu. Dan yang kedua kondisinya memiliki masa berlaku tertentu. Nah, sudah tidak berlaku. Oh, ayat 8 huruf C ya? Ayat 8 ya? iya tadi kan ayat 9-nya itu merujuk ke huruf Oh, ayat 4 huruf C. iya, Pak Vito. Terhadap notifikasi di sistem menggalikan permohonan terhadap pengembalian ini pelaku usaha. Oke, sekarang kita lihat ayat 4 huruf C-nya ini merujuk ke sebentar ya. Terhadap verifikasi masa berlaku sebagai pada ayat 3. Ayat 3 merujuk eh ya ini merujuknya ke ayat 3 gitu ya, ayat 4 ini ya.
ayat 4 ini merujuk ke ayat 3 merujuk ke ayat 1. Sebenarnya jadinya sebenarnya fungsi sudah dilakukan pemutakhiran data pelaku ini, padahal dia bilang dia sudah dilakukan pemutakhiran data pelaku usaha dapat mengajukan pemutakhiran masa berlaku gitu ya. Jadi dia sebenarnya sudah melakukan pemutakhiran nih di 390 nih Mbak Mel ya. Iya betul. 390. Jadi bergeser nih, substansinya bergeser Pak Tito ya. Sepertinya ada tercampur ya Pak Tito ya. Iya, Pak Tito jadi ya, saya berarti itu ya. jadi saya nggak tahu nih apakah ketika udah diokekan, oh ternyata ditemukan bahwa dia masa berlakunya sudah berakhir. Kedua apa tadi yang huruf ayat 4-nya ya. Tapi saya kondisi aja sih, saya juga nggak tahu. Dia memiliki masa berlaku tertentu dan sudah tidak berlaku. Padahal di dalam ayat 1-nya itu dia sudah dilakukan pemutakhiran data gitu ya. Tapi monggo lah kalau memang secara teknis, kalau saya mungkin kondisinya yang nggak clear aja ya. Izin Pak Dir. Iya, nggak apa-apa Pak Tito. Coba nanti kami juga melihat ada apa ya, bisa saja nambah satu pengaturan ya, nambah pengaturan bagi yang memang belum melakukan pemutakhiran data misalnya. Kalau yang sudah, jadi dipisahkan pasalnya gitu Mbak Mel. Kalau ini kan kita gabung nih, kondisi-kondisinya memang ada, secara de facto-nya nih ada nih kondisi ini. Tapi kalau kita rurut ke ayat 1-nya, benar Pak Pito, karena di angka 1-nya itu kan sudah dilakukan pemutakhiran. Kalau sudah dilakukan pemutakhiran data, asumsi kita harusnya masih berlaku, seharusnya, gitu ya. Jadi kalaupun memang mau didetailkan Pak Pito, dibridgingkan satu pengaturan lagi lah di bawahnya ya. Setelah di Ya, sini kondisi dipisahkan. berbeda ya Pak Dir ya. Kondisi yang berbeda dalam hal tadi memang belum dilakukan pemutakhiran datanya dan juga memang sudah tidak berlaku kan, kurang lebih seperti itulah. Nanti coba kita rumuskan ya. Ini kami Catatan saja dulu betul. secara Ibu kasih catatan dulu, Mbak. secara Mel. ini mohon izin Mbak Mel dan Mas Iya. Rahman, kami nanti akan coba rumuskan kembali pengaturannya, ini dibedakan lah gitu ya antara yang sudah melakukan pemutakhiran dan yang belum gitu ya. Oke. Betul. Makasih Pak Pito. Izin Pak Dir. Ya. Ini saya lihat di ayat 1-nya ini bergeser. Ya. Di ayat 1 tadinya kita mau melakukan pemutakhiran data terhadap mereka yang belum melalui sistem OSS, lalu melalui sistem OSS itu. Nah, tapi di unloop bawahnya itu malah Langsung jangka waktu, batas masa waktu, berlaku. masa berlaku itu ada di pasal di atas tadi tuh. Ya. Ya kan? Ya, Itu campur di situ, izin, Mas. Ya. Nanti kami coba ini Direformulasi lagi mungkin ya Pak Dir ya? Direformulasi, betul. Biar sesuai dengan kebutuhannya nanti nih. Betul. Ya, Kondisinya. kasih catatan dulu. Ya, terima kasih, Mbak. Ya, Izin terima saya kasih. menyampaikan Pak Dir, saya Ali Asdep Kementerian UMKM. Siap Pak Ali, Pak Asdep, silahkan. Mungkin bisa diberikan gambaran teknis Pak ya, di mana bentuk pemutakhiran yang dimaksudkan, karena tadi disampaikan tidak perlu ada lampiran-lampiran dokumen lagi, berarti sederhana ya. Sederhananya bentuk apa? Apakah mungkin ada dalam bentuk satu fitur pemutakhiran tinggal klik, karena sistem digitalisasi ini kan tidak hanya bertujuan untuk minimalisir temu muka, tapi untuk mempermudah secara keseluruhan, simplifikasi proses, dan saya harapkan pemutakhiran ini nanti tidak menjadi satu menu yang menjadi susah untuk dilaksanakan, meskipun tidak ada lampiran-lampiran yang tadi Pak Dir sampaikan. Bisa diberikan gambaran teknisnya seperti apa ya Pak Dir? Sebab sering masalahnya ada di sini nih, di teknis. Bapak mau dapat gambaran konkretnya yang terkait apa? Karena kita tadi pemutahiran Pak.
pemutahiran mereka kan sudah selesai masa berlaku, tapi memang mereka masih beroperasi. Jadi ingin dimutahirkan. Apakah diberikan fitur di OSS ini, tinggal klik itu aja tuh gimana? Iya, tadi kan kita sudah cerita panjang lebar, Bapak. Justru pasal ini mengatur terkait fitur pemutahiran. Pemutahiran yang dimaksud yang mana? Pemutahiran masa berlaku. Ya, saya Kenapa paham. masa berlaku? Masa berlakunya sebelumnya tidak diatur, sekarang harus diatur terkait masa berlakunya sepanjang kegiatan usaha. Nah, di OSS, sistem OSS secara konkret sudah menambahkan fitur pemutahiran. Oke. Kalau perpanjangan tetap perpanjangan, seperti itu. Kenapa pemutahiran dibedakan dengan perpanjangan? Kalau pemutahiran keluarnya tidak memperpanjang masa berlaku, tapi justru mengupdate di produknya, itu ada di lampiran 4 ya. Jadi masa berlakunya itu sepanjang kegiatan usaha. Seperti itu Pak Asdep, Pak Ali. Kalau Baik. proses pemutahiran. Tapi pemutahiran ini ada dua ya. Pemutahiran data sama pemutahiran perpanjangan. Makanya tadi saya tanya pemutahiran yang mana yang maksud Pak Ali. Karena tadi yang Pak Mas Rahman sampaikan, ketika kita bicara pasal ini, itu ada kita juga bicara terkait pemutahiran data. Nah, pemutahiran data ini bagi pelaku-pelaku usaha yang sudah memiliki izin yang lama, yang belum sempat dimigrasikan, itu kan harus dimigrasikan terlebih dahulu. Kalau itu bukan fitur dalam artian fitur pemutahiran, tapi lebih kepada melakukan migrasi data dari perizinan yang lama yang belum digital ke rejim kita agar terdata datanya, sehingga nanti ada masuk ke lampiran NIB A, lampiran A-nya untuk pemutahiran data. Nah, setelah dilakukan pemutahiran data, barulah mereka nanti bisa melakukan adjustment tadi terkait dengan pemutahiran masa berlaku. Kurang lebih seperti itu, Pak Asdep. Baik, jadi fiturnya nanti sederhana Pak ya, untuk Iya. kami UMKM Pak, literasi digital. Bukan nanti, sudah berjalan ini. Baik. Jadi justru narasi ini kami atur penajaman. Jadi kalau di fiturnya sudah berjalan Pak pemutahirannya. Yang sudah lagi, yang banyak lagi aktif ini kan yang apotek-apotek itu Pak Asdep. Kalau Pak Asdep ini mengikuti berita, itu kan banyak tuh apotek, terus juga beberapa izin. Nah, pemutahiran itu dilakukan tadi secara digital gitu ya di dalam sistem OSS dengan menambahkan fitur. Dan kita juga sudah menyiapkan panduannya Pak Asdep, Pak Ali. Kalau untuk UMKM, untuk pelaku perorangan dan sebagainya, itu juga kita sudah siapkan semacam panduan step by step-nya untuk melakukan pemutahiran, karena memang terus terang ya Pak Asdep, Pak Ali, sistem kita ini belum mature banget, belum juga sangat-sangat friendly user gitu ya, user friendly. Jadi living improvement kita terus perbaiki, sebisa mungkin, sesederhana mungkin gitu ya. Sehingga ya kalaupun ternyata masih ada kerumitan-kerumitan, ya memang seperti itu, kita masih living improvement, tapi nyatanya kita akan terus mengarah ke sana gitu ya, lebih sederhana, apalagi untuk kan Pak Asdep paham, data kita pun UMKM itu masih yang tertinggi Pak, masih yang terbesar, bahkan lebih dari 96% data NIB yang terbit itu dari teman-teman UMKM, pelaku-pelaku usaha UMKM gitu ya. Bahkan dengan menengahnya bisa sampai 98% Pak gitu ya. Ya Pak. Kurang lebih seperti itu Pak Asdep. Jadi kami terus berupaya untuk memberikan hal yang sesimpel mungkin gitu ya. Sesederhana mungkin. Terima kasih Pak Ali. Iya Pak. Silakan Mbak Mel. Ya, terima kasih Pak Dir. Bapak Ibu masih ada terkait substansi yang 367. Nanti mungkin kita ini skip dulu ya, yang ini nanti bisa direformulasi dulu oleh Pak Dir dan tim nanti. Ya, Izin, mohon. Mbak, Ya, silakan Pak Panji. yang huruf poin A, Mbak, bisa nggak kalau bahasanya disederhanain lagi, Mbak?
yang ayat 1 huruf A tuh. Ya, ayat Em, 1 huruf A. Ya, gimana Pak Panji? yang Bu, pasal ya yang mm, 396 huruf A kan di situ kan ditulisnya kan terverifikasi dan atau disetujui sebelum implementasi sistem OSS. Tadi Pak Dia bilang kan untuk mengampu sebelum itu masa PBBR yang masih berlaku kan peraturan yang lampau. Kalau misalnya saya seolah-olah sebagai orang awam tuh Pak, kalau misalnya bahasa berubah redaksinya dipermudah jadi perizinan berusaha yang telah diterbitkan. Jadi kan kita ya, kan kalau sebagai orang awam kan berarti udah diterbitkan kan, maksudnya sebelum PBBR perizinan berusaha yang telah diterbitkan sebelum implementasi sistem OSS berbasis risiko dan masih berlaku. ya, disamakan dengan yang 396A Pak Dir ya. Ya, Ya, lebih jelas, lebih lebih clear. jelas ya. Mm-mm. Ya, ada lagi Pak Panji? Dulu sih paling yang huruf ayat A-nya sih yang enggak apa gitu saja. Ya, baik. Terima kasih Pak Panji. Pak Vito, masih ada Pak Vito? Pasal ini cukup, Mbak Mel. Ya, terima kasih Pak Vito. Ya, mungkin nanti hasil reformulasinya nanti ditunggu ya Pak Dir. Mohon izin kita lanjutkan Siap, ke siap ya, Mbak Mel. terima kasih Pak. Ya, Pasal bil paralel 399. disiapkan ya. Siap Pak Dir. Pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, lembaga OSS wajib menyesuaikan. Jadi harus segera disesuaikan gitu langsung ya Pak. Ya izin, Cuman Mbak Mel, ya, ini malah mewajibkan dirinya sendiri. Jangan begini, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, sistem OSS akan melakukan pemutahiran data gitu. Jangan mewajibkan diri sendiri. lembaga OSS wajib menyesuaikan. Ya gimana Pak Dir? Iya. Kan nggak mungkin juga kita memberikan sanksi kepada lembaga OSS. Yang memberikan sanksinya juga lembaga OSS. Kan nggak mungkin seperti itu. Iya. Jadi nggak tahu nih. Ini yang sepemahaman saya memaknai pasal ini ya Mas Rahman ya. Kan kalau kita bicara mandat, ini kan memandatkan ke OSS ya, agar sistem OSS juga menyiapkan sistemnya. Nah, pasal ini itu mengarahkan itu. Walaupun memang kita kesannya nyuruh ke kita sendiri gitu ya. Tapi untuk mengembangkan suatu sistem itu kan tidak langsung regulasi keluar, sistem langsung bisa implementasi pada saat peraturan ini diundangkan atau diterbitkan. Nah, jadi artinya saya nggak tahu di beberapa regulasi yang kita ini selalu ada juga memang. Jadi pada saat peraturan mulai berlaku, lembaga OSS wajib menyesuaikan. Jadi karena ada beberapa mandat yang dimandatkan, ya beberapa pengaturan yang dimandatkan, yang harus segera bisa dieksekusi dan diimplementasikan dalam sistem OSS. Gitu, Siap, Pak Mas Dir. Rahman. Jadi ya izin, kira-kira gimana? ya izin Pak Dir. Ini kan sistem OSS itu kan akan dilakukan oleh penyelenggara, kan seperti itu Pak Dir ya. BKPM kan seperti itu kan. BKPM ketika mau mengeluarkan suatu produk baru ataupun memerintahkan kepada kementerian-kementerian untuk melakukan verifikasi, pemutahiran data dan lain-lain, harusnya itu kan sudah tersedia dulu, gitu loh, ya kan? Jadi tanpa di step seperti ini, artinya si penyelenggara atau BKPM itu sebenarnya semua sistem itu sudah ada. Tinggal kalian saja yang menyesuaikan kepada kami. Bukan kami yang diperintahkan bukan BKPM sendiri yang memerintahkan dirinya untuk mewajibkan untuk menyesuaikan. Karena kan ini kan perintah dari BKPM nih. Saya punya sistem terbaru nih. Kalian harus mengikuti sistem yang terbaru kami buat ya, gitu loh. Tapi kalau di memang sistem itu belum ada, nggak mungkin kan BKPM itu sendiri akan menawarkan atau memberikan perintah kepada KL-KL atau kementerian atau lembaga untuk menyesuaikan sistem yang belum ada. Nggak mungkin seperti itu. Pasti udah ada sistem itu, gitu. Dan pasti udah semua itu udah terbungkus, udah disesuaikan gitu. Maksud saya sekalipun ada pengaturan seperti ini, jalur normanya Pak Dir bukan izin,
wajib. Ini kan nanti kan di peralihan kan masuknya Mbah Mel ya. Dan nggak pantas Atau juga. Mas Rahman izin, Ketentuan penutup, ini Pak. ini Penutup. sebenarnya perlu nggak sih Pak Dir, Iya, kalau perlu misalnya nggak? kita Sebenarnya lihat tanpa di sini di juga. Iya, ini karena iya. dia mau merubah yang lama Mas Rahman, Sebenarnya mungkin kan sudah ya ada mandat-mandatnya di pasal-pasalnya itu melalui sistem Iya, betul. OSS iya kayak gitu-gitu kan. Heeh. Artinya ini sebenarnya nggak tahu ya, kalau kami melihatnya ini lebih ke penegasan. Penegasan Karena betul. betul Pak Rahman, ada beberapa hal yang ketika kita atur regulasinya gitu ya, itu sistem memang sudah siap. Tapi kebanyakan nih kalau kita bicara sistem OSS, regulasi mendahului sistem. Karena nanti sistem itu mengimplementasikan bahasa narasi regulasinya ke dalam bahasa logik pemrograman. Gitu, misalnya ada pengaturan pemutahiran. Nah, kalau pemutahiran lucunya kalau ini lebih dulu. Makanya tadi saya bilang sama Pak Asde, Pak Ali. Karena di PP 28-nya sudah ada, di Permen Inpes kita sebelumnya juga sudah ada. Hanya implementasi prosesnya itu belum detail, makanya kami detailkan di sini. Tapi secara sistemnya sudah ada, gitu ya. Tapi pada dasarnya ketika kita bicara dulu ya, bikin peraturan kepala BKPM atau Permen Inpes 5-nya, justru malah sistem kita sebenarnya belum siap tuh Pak Rahman. Justru makanya biasanya suka ada masa transisi kan, berapa bulan diimplementasikan sistemnya gitu kan. Di Permen Inpes Hill kita yang 5 kan ada ya. Maksudnya berapa lama waktunya, ada juga tuh sistem OSS. Paling lambat 5 Oktober kayak gitu Mas Rahman. Jadi artinya memang ada sesuatu gitu ya, pengaturan itu lebih dulu dibanding sistemnya, sehingga Betul. di sini pun mengamanatkan bahwa selaku lembaga OSS pun harus menyesuaikan di luar dari Betul. tadi ya, kewajiban KL melakukan step by stepnya, tapi karena sistemnya itu di kita, berarti kan providernya kan kami. Nah, Betul. itu kalau di sebelumnya itu ada, tapi kalau sekarang sekiranya memang tidak diperlukan karena memang udah otomatis di situ memang lewat OSS, monggo saja sih Boleh. Mbak Ini, Mel, Pak. Mas Rahman. Mbak Mel tetap ada, nggak apa-apa. Ini kan cuman buat ini aja, Penegasan ya. penegasan aja. ya. Cuman jangan sampai terkesan. Wajib ya. Iya, wajibnya itu. Jadi dia Iya. memerintah BKPM itu diperintahkan memerintahkan gitu, memerintahkan Iya, KL, tapi dia juga diperintah juga kan, nggak gitu. Langsung saja lembaga OSS menyesuaikan sistem itu Iya. aja titik. Iya betul. Kalau dia diperintah juga nanti sebenarnya yang punya kewenangan sama sih, ya sebenarnya BKPM juga gitu. Iya. Ya. Yang akhirnya yang memberikan hukuman siapa? Kita Iya, juga gitu ya. Iya, BKPM juga makanya itu nggak apa-apa. benar. Iya. Ya, wajibnya dihapus aja Mbak Iya, Mel. iya betul, Udah betul. seperti ini aja ya Pak Dir. Iya. Ya, Iya betul. Ya, concernnya betul ya. ya, mohon Benar, izin benar. kita sepakati yang pasal 399. Mohon izin Pak Dir. Iya, Ya, silakan Pak Ya, Mardianto. setuju sih. Pasalnya tetap ada Pak, tapi dikasih batas waktu mungkin Pak setelah berapa bulan gitu Pak. Jadi ada kepastian gitu bahwa nanti sebenarnya berubah setelah maksimal berapa bulan. Mungkin begitu Pak. Mohon izin Pak. Terima kasih Pak. Ya, Pak Mar, yang itu sudah ada di Permen sebelumnya ya, karena kan memang belum membangun PBBR rejim PP 28 dan Permen Inpes. Kalau yang sekarang sih sebetulnya memang sudah ada ya. Sistemnya sudah berjalan, pemutakhirannya juga sudah ada. Jadi hanya tinggal ini sebenarnya lebih ke penegasan saja apabila ada hal-hal yang living improvement gitu Pak Mar. Jadi kalau yang di pemberlakuan di Perpres 5 itu ada sekian bulan ya, 4 bulan ya, berlaku sampai 5 Oktober. Karena waktu itu memang belum ada PBBR rejim PP 28. Kalau yang sekarang kan sebenarnya sudah ada Pak Mar. Sudah ada, dan pemutakhiran ini juga sudah ada. Hanya pemutakhiran yang waktu itu diatur di dalam Permen Inpes 5 kita itu belum detail. Nah, sekarang kita sudah detailkan. Termasuk pemberlakuan masa berlaku, waktu itu belum ada detailingnya gitu. Nah, jadi kami hanya sedikit mengendos bahwa ya menyesuaikan sistem OSS. Kalau waktunya sih karena ini sudah ada,
agak bingung juga ya ininya apa namanya batasannya ya. Makanya tadi Mbak Mel bilang apa perlu pengaturan ini gitu kan. Sebenarnya sudah berjalan. Makanya tapi tadi Pak Mas Rahman kan nggak apa-apa tapi menyesuaikan karena toh living improvement-nya tetap dilakukan kan. Ada beberapa hal fitur yang harus dilengkapi walaupun sudah ada tapi belum lengkap lah gitu ya. Jadi ada living improvement-nya. Kalau menurut kami sih Pak Mar nggak perlu secara itu ya waktunya ya. Tapi silakan aja sih. Bapak Ibu mungkin ada yang sepandangan atau Pak Vito Izin Pak, sepandangan dengan Pak jangan Mardianto, kasih batas Mas waktu. Rahmat silakan. Silakan. Ya izin Pak Dio. Ini tidak bisa dijadikan apa tidak diberikan batas waktu itu mengikatnya itu kepada lembaga atau KL yang belum menyesuaikan dikasih jeda. Ya. Kalau ini sih cuman pernyataan aja sebenarnya. Sebenarnya perintah itu muncul itu Ya. dari menteri kepada unit eselon 1-nya untuk menyiapkan Ya. sistem lalu buat aturannya. Seperti itu kan seperti itu. Ya. Perintahnya. Nah, ini hanya menyatakan saja gitu loh. Ya, kalau dari kami sih cukup seperti ini Oke. aja ya, Pak Mardianto, karena memang sudah pasti sih ini nanti sistemnya tinggal disesuaikan aja sebenarnya. Kalau yang lama itu memang dibikin batas waktu itu karena memang belum ada produknya gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Pak Dir tadi. Kalau seperti ini sudah cukup ya Pak Mardianto, izin Pak. Mohon izin Atau ada Ibu. concern lain ya? Ya, Ya, silakan. karena yang kami rasakan berapa itu belum berjalan dengan semestinya gitu Bu, yang ada saat ini Bu. Jadi kalau tidak ada batas waktu, menurut kami agak kurang jelas ya Bu ya, waktunya sampai kapan gitu. Dan tadi di atas kan berapa juga ada Pak Mar, Pak Siap. Mar, saya tanya tadi yang tidak berjalan sesuai ini contoh konkretnya dong langsung dong. Contoh Saya ya, Direktur Deregulasi nih. Sampaikan contoh apa? konkretnya di tampilan di awal Pak, kemarin kami juga sampaikan ke Bu Deputi ya Bu Maya gitu Iya, bahwa apa tampilannya? di depan Pak di informasi publik itu kami ada SPDI Pak terkait dengan distribusi itu Pak, distribusi produk perikanan itu belum Produknya ada itu nggak? Pak. Produknya bermasalah nggak? Maksud produknya gimana Pak? Iya, itu kan tampilan. Iya, Artinya kan sistem informasi, iya Pak. bukan perizinan berusaha, bukan proses bisnis. Harus dibedakan Pak Mat. Kalau Iya, kita Pak. kan perperan aja. Kalau kami memang belum bisa. Masih dalam tahap pengembangan. Kalau tadi Pak Mamar dengan kata-kata tadi mengeneralisir bahwa OSS sampai saat ini belum melakukan sesuai dengan apa mandatnya. Saya nggak bisa terima kalau itu. Mohon izin Bapak. Itu Karena ada pihak KL juga, KKP juga yang bermasalah. Kalau memang kita mau salah-salahan. Gitu ya. Ya. Karena saya mengikuti semua regulasinya. Makanya saya sampaikan di sini Pak Mar. Apa konkretnya? Karena masalah sistem sekarang ini sudah ada living improvement. Kalau living improvement kan seperti kita ketahui, terus berkembang. Gitu loh Pak Mar. Sekarang saya tanya sama Pak Mar mau ngasih berapa bulan ke kami? ya sebenarnya kan ini tergantung dari kesepakatan ya Pak. Itu mohon izin Bapak. Saya nggak sepakat. Gimana? Kalau ada Iya. waktunya. Ya sudah. Ya sudah, berarti kan bahwa ada yang tidak sepakat Bapak dalam hal ini. Terus kami kan hanya mengusulkan ya Pak ya gitu, karena itu tadi di informasi di Saya depan setuju Pak ngusulin, tapi kalau Bapak tadi menyampaikan bahwa sampai sekarang saja masih ada hal-hal yang kurang, itu yang saya kurang bisa ini konkretnya apa, ayo kita perbaiki. Karena saya paling respon terhadap KKP. Kalau KKP sendiri masih berbicara seperti itu ya sama saja tidak menghargai fasilitasi yang selama kita lakukan selama ini. Itu yang Mohon saya kasih catatan Pak Mat. Iya, Gitu loh. iya, mohon izin Bapak. Ini kan semua hadir loh, semua KL. Sebelumnya mohon maaf Bapak atas penyampaian apabila tadi ada yang kurang berkenan, tetapi mohon izin melaporkan bahwa di bagian informasi terkait dengan SPDI khususnya itu belum tertampil UMPU di bagian informasi di depan itu Bapak, di depan di
informasi itu Ya, terkait. suratnya juga sudah saya terima dan saya juga Nodin sudah bantu. Oh, baik Bapak. Terima kasih Saya Bapak. juga tahu permasalahan itu, makanya tadi saya tanya konkretnya apa. Gitu loh Pak Mak. Tapi kalau langsung digeneralisir mengatakan bahwa oh, harus dibatasi nih, gitu ya. Ya silakan saja sih. Kami sih ikut aja. Tapi kami juga akan menarik ke yang lain semua, gitu aja. Karena nggak akan Iya, bisa berdiri sendiri, gitu loh. iya, Kalau monggo kalian Bapak, tidak kalau ada memang informasi dari KL-nya, kan kita juga kan tidak ada bisa memperbaiki hal-hal tersebut, gitu kan informasinya. Nah, kalau kita bicara yang tadi, ya tinggal Bapak memberikan waktu kami menyesuaikan PB Umku tadi berapa lama waktu kami memerlukannya. Di situ nanti kami buatkan nodin. Nah, waktunya disitulah diikat. Itu kan bisa. Kalau Bapak masukkan di sini, berarti kan mengikat secara keseluruhan. Itu loh Pak Mak. siap, monggo ngikut Bapak. Iya, mohon izin mungkin seperti ini aja ya Pak Amar, karena pada saat peraturan menteri ini nanti mulai berlaku itu ketentuannya sudah pasti mengikat dan BKPM sudah pasti wajib mereka menyesuaikan gitu pengaturannya dengan ketentuan di peraturan ini gitu Pak Amar. Ya karena memang sudah itu kan pasti tetap dilakukan penyesuaian terus-menerus sih sebenarnya gitu. Ya, mohon izin Bapak Ibu untuk pasal 399 bisa kita sepakati ya. Ya, izin kita lanjutkan. Mungkin kita langsung bisa lihat lampiran yang ada catatannya ya, Manda. Ada beberapa sih yang masukan dari KL lain terkait dengan catatan. Mungkin bisa ke ini dulu ya, Mbak. Saya lihat di sini. Yang ini, IUPTL waktu itu kita pernah bahas dengan menunggu konfirmasi dari Kemenq gitu. Oh, atau ini ya di pasal 2 masih ada catatan ya, Mbak, di bawah. Oh iya, mohon izin Pak Dir, mungkin ini konfirmasi terkait dengan mulai berlakunya peraturan menteri ini gitu. Ada catatan dari Kemenkes Pak Dir. Mohon izin, mohon tanggapan Pak. Mbak Mel, itu diundangkan apa ditetapkan ya, Mbak? Mulai berlaku. Ini yang diundangkannya di bawah Pak. Yang berlakunya ini, yang pasal 2 di atas. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal oh diundangkan benar Pak. Mohon maaf yang pasal 2 maksudnya yang diundangkan. Nah, ini yang mau dikonfirmasi dulu ke Pak Direktur Pak Vito. Apakah terkait dengan catatan dari Kemenkes ini gitu. Apakah memang berlakunya pada tanggal diundangkan atau memang perlu waktu tertentu gitu. Diundangkan ya itu ya Mbak kalau misalnya ini tidak dirubah. Ya izin Bapak Pak Dir, izin Pak Mangel. Di angka coba tadi angka berapa? Angka yang terakhir Mbak Mel bahas tadi itu angka berapa? Angka ya. Ini kan sampai ke angka bawah tadi Pak, Bapak Ibu. Artinya gini, itu pasti penyesuaian dilakukan oleh BKPM setelah mendapat usulan-usulan dari KL. Karena pada dasarnya proses bisnisnya seperti itu, gitu loh. Sistem itu akan berubah secara otomatis sesuai dengan kebutuhannya. KL apa misalnya berubah nih, nanti si BKPM itu akan menyesuaikan dengan sistem itu. Dibuatkan oleh BKPM sistem itu, maka diaturlah oleh BKPM. Nah, makanya seperti itu. Artinya itu udah clear sebenarnya. Yang menjadi catatan ini udah pasti. Artinya sudah dijalankan oleh BKPM pasti. Karena nggak mungkin kan BKPM mengatur tanpa ada usulan dari KL. Kalian buat izin seperti apa sih? Oh ya udah, melalui apa syaratnya ini aja. Nah nanti si BKPM akan membuat sistemnya nih Mbak melalui sistem OSS. Ya kan setelah sistemnya udah dibuat siap, dibuatlah payung hukum. Kalian kalau mau ada perizinan proses bisnis apapun lewat melalui sistem OSS ya, gitu loh. Karena apa? Ini sekarang politik hukum negara ini kan melalui satu pintu, melalui sistem OSS, ya kan semuanya tuh. Artinya semua KL itu udah ngusulin tuh Mbak, sudah dilakukan sebelum perubahan peraturan ini. Nah, ketika sudah dibuat, ternyata ada perkembangan kebutuhan.
Makanya lah ada perubahan kembali terhadap peraturan ini dengan pasti menyesuaikan kan berdasarkan usulan-usulan KL itu. Pasti udah bersurat izin Bang. Ya, jadi cukup seperti atau mungkin kita Mohon boleh izin Ya, Mbak undang Melita. Kemenkes ya, silakan. Ya Bu. itu mungkin yang catatan Kemenkes itu itu untuk internal, internal Kemenkes internal mungkin ya, itu. Mbak. Oh, Betul, itu Karena internal mungkin kalau bukan perlu BKPM betul. dikonfirmasi dari Kemenkes sendiri, tapi kalau menurut kami itu catatan internal Kemenkes. oh gitu. Atau Ya, gini baik. Mbak Mel, Mbak Ya, Mel, silakan, Pak. kalau saya lihat benar ya sama dengan tadi Mbak Leli, ini catatan lebih ke internal Kemenkes, tapi mungkin saya melihatnya lebih dari sisi ini lagi, apa namanya, lebih luas lagi. Nah ini juga untuk setiap KL, ya kan memang kita Harmon ini terbuka ya Mbak Mel ya. Dari awal kita juga sudah undang setiap KL terkait. Jadi catatan ini sebetulnya buat catatan bersama, mumpung masih dalam proses harmonisasi, silahkan hal-hal yang sudah disepakati atau bahkan juga masih ada beberapa catatan pending, nah itu bisa kembali dicermati gitu ya, sehingga nanti pada saat apa namanya selesai ada hal-hal yang memang masih menjadi apa namanya kendala ataupun hambatan, itu sudah kita bisa mitigasi gitu. Kalau saya lihat sih ini catatannya lebih seperti itu ya Mbak Mel, artinya kalau memang ada dari teman-teman kesehatan gitu ya hadir, kalau saya baca sih lebih ini ya, karena masing-masing unit utama pembina pengampu perizinan subsektor kesehatan. Jadi kayaknya lebih mengingatkan catatan internal internal. mereka untuk mendalami kembali, khawatir masih ada hal-hal yang seperlunya ada penajaman gitu ya terkait dengan subsektor perizinan di sektor kesehatan. Nah ini agar dicermati kembali. Maka saya melihat ini juga bisa diperhatikan juga oleh KL-KL terkait tadi yang terlibat seluruhnya gitu ya. Karena kita sudah mau di ujung nih ya Mbak Mel ya, kita udah masuk ke pasal apa namanya pasal-pasal Penutup ya, Pak. terakhir penutup, dan nanti mungkin kita akan kembali ke hal-hal yang masih ada pending matter. Nah setelah itu baru kita lanjut untuk diundangkan. Nah, jadi masih ada waktu ya Bapak Ibu yang sampai saat ini masih berkenan mengikuti rapat Harmon ini untuk melakukan pencermatan dan pendalaman termasuk hal-hal yang memang masih bisa menjadi substansi perubahan dari Permen ini, khususnya itu. Gitu. Terima kasih Mbak Terima Mel. kasih Pak Dir. Terima kasih Pak Dir. Mungkin Mbak Manda catatannya bisa dihapus aja Mbak. Ya mohon izin kita sepakati untuk pasal 2 ya. Mohon izin kita lanjutkan ke menyisir lampiran dahulu ya Pak Dir. Ada Izin Mbak Mel, beberapa. Ya silakan Pak sebelum Vito. ke lampiran saya boleh ngulang pasal yang 349 nggak ya? 349 ya. Ini waktu itu kami nggak tahu ya kalau ada rapat yang bahas ini ya, tanggal 22 ya. Mohon izin. 349. Ini izin, ini 349 ini ya Mbak. Pencabutan terhadap ini dapat diajukan oleh lembaga OSS bla 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 ini. Ini kenapa lembaga OSS mengajukan ya Mbak? Bukannya dilakukan oleh lembaga OSS, kementerian atau lembaga dan sebagainya ini ya? Saya klarifikasi nih yang melakukan pencabutan bukannya lembaga-lembaga ini ya? Kenapa lembaga-lembaga ini yang mengajukan pencabutan ya? Mengajukannya ke siapa ya? Mungkin berdasarkan usulan kali, usulan dari OSS itu maksudnya bukan diajukan nih. Kalau benar kata Pak Tito, nggak harusnya yang mencabut itu mereka, bukan bentuknya usulan dia. Oh iya karena dia ini ya yang Iya, 345-nya dia bisa melakukan pembatalan pencabutan gitu ya. Nah, ke 349-nya
Terus pencabutan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dilakukan berdasarkan harusnya Mbak Mel. Bukan dalam diajukan. Kalau diajukan kayak permohonan jatuhnya. Dilaksanakan berdasarkan usulan dari sistem OSS yang dikeluarkan oleh sistem OSS. Dia coba disesuaikan, Mbak. Gitu ya Pak Vito maksudnya Pak? Iya, kalau saya mungkin yang melakukan justru ya lembaga-lembaga ini Iya, ya, betul. Lembaga-lembaga itu. Ya, yang melakukan pencabutan ya. Tapi klarifikasi nih saya dari BKPM dari Pak Dir nih. Iya Pak Vito, sambil jalan ya, nunggu ini dari tim teknis. Ini kan yang disebut di sini adalah yang juga menerbitkan perizinan ya, Pak Vito ya. Yang Betul, Pak. menerbitkan perizinan ini adalah lembaga OSS, kementerian lembaga, Pemda provinsi, Pemda kabupaten kota, ya KEK, KPBPB, OIKM. Karena dia yang menerbitkan, dia juga yang bisa melakukan pencabutan, kan gitu intinya ya. Betul. Nah, kenapa bahasanya diajukan? Nggak apa-apa, nanti kita diskusi ya. Karena kan nanti pencabutannya itu dilakukannya by system. Nah, ini nanti kita diskusi ya Pak Pito ya. Jadi artinya ketika nanti ada misalnya kan seharusnya secara logik ininya kan yang menerbitkan yang bisa yang mencabut gitu ya. Nah, itu makanya bahasanya itu dia tidak bisa langsung karena banyak beberapa izin yang masuk ke kewenangan kabupaten kota, tapi ternyata pembagian kewenangannya itu terbitnya otomatis Pak. Benernya nggak ngerasa juga dia mengeluarkan izin tersebut. Nah, hasil pengawasan ternyata tadi pelaku usaha tidak lagi menjalankan usaha gitu ya, terus ada yang likuidasi. Nah, itu selain pelaku usahanya sendiri, kalau dari hasil pengawasan lembaga-lembaga ini dapat mengajukan untuk dilakukan pencabutan gitu Pak melalui sistem OSS. Nah, ini nanti bahasanya tinggal di ini kan sih. Apakah memang bahasanya itu mengajukan atau dilakukan gitu ya. Dilakukan langsung. Nah, ini mohon ini juga nih Pak Pinto. Ya izin Pak Dir, kalau saya sih merimain tadi ya Pak Dir sampaikan bahwa ada beberapa kementerian lembaga lembaga pemerintah daerah dan yang lain dan sebagainya ada yang otomatis dan sebagainya mungkin ya Pak. Ya. Jadi mereka nggak aware kalau itu sebenarnya terbit gitu ya berdasarkan kewenangan mereka. Iya. Tapi kan itu di dalam persyaratan dasar KKPR itu kan biasanya bunyi tuh Pak. Berdasarkan kewenangan Anda, ya, PSS menerbitkan secara otomatis gitu ya Pak. Ya. Ya sebenarnya sih itu Pak. Jadi kalau saya lebih baik langsung dilakukan saja gitu loh Pak. Nggak perlu diajukan karena kalau diajukan nanti siapa yang mencabutnya diajukan kemana juga, gitu. Ya. Diubah aja Mbak, dilakukan, diajukannya dicoret. Ya. Dilakukan oleh lembaga. Masih ada lagi Pak Vito? Ada lagi ayat 2 Mbak Mel itu di huruf F ya. Ini kan sebenarnya ayat 2 huruf F ini kan sebenarnya sanksi administrasi berupa sanksi pencabutan gitu ya sebenarnya ya. Nah, saya takutnya kan ditafsirkan sanksi administratif apapun bisa dicabut nih. Itu aja sih Pak Dendi, Pak Dir. Ya,
Bisa Kita langsung tambahkan aja saja, Pak. Ditambahkan ya. di-clearkan. Berupa Sanksi apa, Pak? administrasi berupa pencabutan. Berupa pencabutan, Mbak, ditambahkan. Karena nanti ada sanksi yang lain yang Yang lain, ya. nggak harus dicabut. Kan melalui tahapan ya. Ya. Betul, Pak. Ada lagi, Pak Vito? Mamel, tapi Ya. tadi apa yang diusulkan di ayat 21 tadi tambahannya berarti ya? Itu ada Ya, ayat itu 3, Mbak. tambahan, Mas. Ada ayat 3 katanya. Ayat 3-nya itu dilakukan melalui sistem OSS. Berarti kan hanya OSS kan? Hanya lembaga OSS saja kan? Dilakukan oleh ini. Gimana? Ada teman pengawasan nggak? Udah. Teman-teman pengawasan ada yang hadir? Hadir, Pak Dir. Mohon izin. Oh, ya, Mas Ari, ada tanggapan, monggo. Ya, mohon izin, Pak. Mungkin pertanyaannya yang terkait yang mana ya, Pak ya? Kalau yang Pak. kami tadi menyimaknya yang 1A memang itu kan terkait dengan yang 1A itu memang maksudnya untuk pencabutan terkait persyaratan dasar memang hanya bisa kementerian lembaga, tidak bisa pelaku usaha, Bapak. Mohon izin. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, mohon izin, Bapak. Nanti terus. Ya, satu-satu ya. Yang pertama dulu, berarti kan artinya kan itu dilakukan kan? Iya, Bukan sepakat, Pak. diajukan kan ya? Iya. Oke. Terus yang kedua, ini Mas Ari, apa namanya? Mana tadi? Yang tadi Pak Mas Rahman Oke. itu. Yang Mas Rahman yang Ayat 3, Pak. Dilakukan melalui Ayat sistem 3, OSS. Pak. Dia sendiri. yang sistem OSS. Sistem OSS. Nah, ini kan kaitannya dengan yang itu ya. Memang melaluinya sistem OSS pencabutan tersebut gitu. Nah, itu pertanyaannya Mas Aryawan, apa namanya, konkretnya seperti apa? Memang kan kita lewati sistem OSS, permohonan Betul. juga lewat OSS. Betul. Apa yang menyetujui semua sesuai kewenangannya tadi. Betul. Kalau pusat lembaga gitu ya. Kalau daerah ada Pemda, provinsi, kabupaten kota dan sebagainya. Nah, pencabutan pun gitu ya, itu kan seharusnya demikian, gitu kan? Betul. Semua melalui sistem OSS, gitu kan? Betul. Konkretnya demikian kan ya Mas Aryawan ya? Ya, yang nomor 1A itu memang sebenarnya kan terkait dengan pencabutan persyaratan dasar, Bapak. Jadi mohon izin itu pembatasan saja bahwa yang bisa melakukan itu hanya dari kementerian lembaga. Nah, kebetulan kalau permohonan pelaku usaha tidak dilayani dengan mekanisme di Perka 5 2025, Bapak. Jadi kalau memang nantinya pelaku usaha ada keberatan ingin mencabut, ya mohon menghubungi kementerian lembaganya masing-masing atau kewenangannya, nanti biar kementerian lembaga yang melakukan pengusulannya melalui sistem OSS. Untuk yang 1A, saya rasa sih sepakat, Bapak. Atau kalau memang diganti kata diajukan menjadi dilakukan, kami sepakat. Nah, kemudian yang nomor 2, terkait dengan penegasan bahwa ini merupakan pelaku usaha yang dikenakan sanksi administrasi berupa pencabutan, kami juga sepakat, Bapak. Karena memang maknanya dulu. Jadi gini, izin Pak Dir. Aku mau menyampaikan ayat 1 ini sama ayat 3, ini kan dilakukan oleh OSS dan lembaga OSS. Seperti itu berarti di situ harusnya. Nah, pencabutan itu berasal dari usulan dari kementerian. Bukan seperti itu ya? Bukannya mereka dia mencabutnya masing-masing, lembaga OSS punya kewenangan untuk mencabut melalui sistem OSS. Lalu ini berdiri masing-masing nih. Kan lembaga OSS ini harus tahu juga, update terbarunya kan harus tahu juga. Nggak bisa dia berdiri masing-masing. Tapi pencabutan itu dilakukan tetap oleh lembaga OSS karena kan mengajukan permohonan melalui sistem OSS. Otomatis dan namanya menanamnya melalui di pot ini pasti akan dicabut di pot ini kan seperti itu. Nah, makanya pada saat permohonan di sistem OSS, maka sistem OSS yang akan mencabut. Nah, pencabutan itu bisa berdasarkan usulan dari kementerian-kementerian. Ketika kementerian-kementerian KL atau lembaga melakukan pengawasan di lapangan, ternyata tidak sesuai nih dengan peruntukannya. Bersuratlah kementerian itu kepada sistem BKPM untuk melakukan pencabutan karena dia juga mengeluarkan surat pengenaan sanksi kan, sanksi pencabutan. Nah, dasar itulah yang BKPM punya, lalu dicabutlah oleh BKPM melalui sistem ASN. Seperti itu bukan gambarannya, izin.
Pak Aryawan. Ya, mohon izin Bapak, kalau mohon koreksinya Pak Direktur apabila kami keliru. Jadi sepemahaman kami memang kementerian lembaga itu memang yang selaku pengampu kewenangan memang memiliki kewenangan terhadap perizinan dasar maupun perizinan berusaha. Namun demikian memang di dalam PP 28 terdapat pembagian, artinya ada yang terkait kondisi-kondisi tertentu yang misalnya memang diterbitkan oleh lembaga OSS itu sendiri. Nah, mungkin ini adalah mengatur kewenangan demikian. Mohon koreksi ya, terima kasih. Ya, izin gini, maksud aku tuh kalau kita menggambarkan ini, Mbak Mel, artinya gini, Mbak Mel, ini nanti kementerian ini, saya setuju kementerian itu bisa melakukan pencabutan, itu memang berdasarkan kewenangannya masing-masing tuh. Tapi bukan berdiri sendiri dia. Karena kenapa? Karena perizinannya itu dilakukan melalui sistem OSS. Oleh karena itu, lembaga OSS harus tahu. Kenapa? Nanti lembaga OSS yang akan mencabut melalui sistem di ayat 3 ini. Kan seperti itu kan. Ketika sistem ini udah dicabut, ya udah selesai berarti. Gitu loh. Dia perlu kementerian ini makanya nanti akan bersurat kepada kepada lembaga OSS bahwasanya misalnya badan usaha ini tidak sesuai dengan ini atau menyalahgunakan izin yang diberikan kan seperti itu kan dasarnya. Oleh karena itu kita memberikan sanksi pencabutan usul pencabutan izin usahanya seperti misalnya seperti itu ya. Nah, itu nanti diajukan oleh mereka kepada lembaga OSS gitu loh. Kalau usulan Mas Rahman gimana, Mas? Itu tetap dilakukan oleh lembaga OSS berdasarkan berdasarkan dari kementerian ini, usulan dari kementerian ini. Berdasarkan? Iya. Artinya dia lembaga OSS yang punya kewenangan penting gitu loh. Berdasarkan usulan dari gitu ya. Dari ini. Nah, surat OSS melakukan pencabutan itu berdasarkan surat ini. Oh, dia ini misalnya dari Kumham atau dari UMKM. Kementerian UMKM ini tidak sesuai dengan ini maka perlu dicabut. Nah, nanti sistem OSS lembaga OSS itu mendapat surat itu dibaca nih kalau menurut apa yang disampaikan oleh kementerian itu benar seperti itu, lembaga OSS akan melakukan pencabutan gitu loh. Tapi kalau ternyata berdasarkan apa yang di lapangan berdasarkan lembaga OSS, oh ini enggak kok, lembaga UMKM ini tidak patut untuk diberikan pencabutan. Nah, nanti akan bersurat kembali tuh untuk dipertimbangkan dasarnya ini seperti itu kan flashback ini. Ya, begitu nggak Pak Dir atau Pak Aryawan ya? Ya, terima kasih. Betul Mas Rahman juga nih, Mas Ari. Begini, saya sederhanakan ya. Implementasinya sejauh mana selama ini? Ketika ini kan kita ranahnya bicara persyaratan dasar ya. Tadi ya, persyaratan dasar ya. Nah, selama ini kan ini kan sebenarnya pengaturan baru ini hanya untuk penajaman di persyaratan dasar nih Mbak Meli sama Mas Rahman. Awalnya kan kita ngatur tuh PB. Nah, PB Unku sama pengaturannya sama. Hanya saja untuk persyaratan dasar itu nggak boleh pelaku usaha yang mengajukan. Kalau untuk PB kan pelaku usaha boleh gitu ya. Tapi kalau untuk persyaratan dasar itu harus dari lembaganya yang mengusulkan untuk dilakukan pencabutan. Nah, mekanismenya memang semua lewat sistem OSS, tapi bukan serta-merta tadi yang disampaikan Mas Rahman itu masing-masing KL itu mencabut dengan sendiri-sendirinya gitu kan, tanpa diketahui oleh sistem OSS ataupun seperti apa. Nah, itu memang mekanismenya kalau tidak salah ya Mas Aryawan, itu kan berdasarkan usulan. Nah, dari usulan itu nanti dilakukan verifikasi. Ya kan, dilakukan verifikasi, barulah setelah hasil verifikasi itu dinyatakan memenuhi syarat untuk dicabut atau tidak. Nah, masalahnya kan tadi seperti yang dipertanyakan oleh Pak Pito. Ini kan lembaga-lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan. Gitu lah. Nah, ketika dia yang mengusulkan, terus yang mencabut siapa? Kan sistem. Nah, sistem ini berarti lembaga OSS sesuai kewenangannya gitu. Mas Aryawan, itu sebetulnya pertanyaannya. Ya. Bisa dijelaskan nggak? Iya, Bapak. Jadi memang kalau kondisi demikian memang bisa Bapak dimanain tersebut.
Cuma memang ada satu kondisi Bapak mohon izin yang memang penerbitannya ini dilakukan oleh lembaga OSS sendiri Bapak. Seperti sebagai contoh PKKPR kondisi tertentu. Kalau PKKPR-nya ini adalah misalnya eh, penilaian, saya rasa pas ya Bapak ya. Nah cuma kalau yang kondisi tertentu itu karena yang menerbitkan adalah lembaga OSS dan apakah ini sudah bisa diakomodir di sini bahwa apabila lembaga OSS ingin melakukan pencabutan terhadap produknya itu sendiri. Oh, Mungkin seperti gitu. itu. Izin. Berarti maknanya bukan begini, izin Pak Dir. Bukan hanya dapat diajukan itu hilang. Langsung dilakukan oleh lembaga OSS dan dapat dan ini ya, dan dapat diusulkan. Nah, dan dapat ini artinya diusulkan ketika dia produknya OSS, apa produk dari lembaga tersebut tidak perlu nih usulan ini nih. Dan dapat dan pencabutan dapat berasal dari ini Mbak Ya, maksudnya oke. nih. Gitu. Dia ada dua makna nih benar. Jadi gini, ada produk yang dikeluarkan oleh lembaga OSS, artinya lembaga OSS secara penuh kewenangan itu OSS yang melakukan pencabutan lembaga tersebut. Titik di situ, berhenti di situ. Nah, setelah itu bagaimana dengan KL-KL yang sudah memberikan izin persetujuan? Kan izin persetujuan ya namanya izin persetujuan. Nah, otomatis ketika dia mau melakukan pencabutan atau pengenaan sanksi apapun bentuknya, dia punya kewenangan itu. Tapi dia tidak bisa serta-merta. Harus diingat. Kenapa? Harus Karena melalui usulan OSS. iya, karena usulan itu melalui OSS. Dia harus kembalikan kepada sistem OSS. Bagaimana mekanismenya? Ya udah dia akan bersurat usulan itu diajukan dari mereka ke lembaga OSS gitu loh. Nanti lembaga OSS itu akan memverifikasi benar nggak sih ini apa yang disampaikan oleh Kementerian UMKM. Mohon maaf ya, izin mencontoh doang. Benar nggak sih ini kementerian apa yang dicontohkan oleh apa sanksi yang diberikan oleh Kementerian Koperasi atau Kementerian Hukum, ya kan? Kalau berdasarkan verifikasi tidak memenuhi, lembaga juga bisa punya kewenangan untuk menolaknya. Ini nggak ada nih, mau mencabut nih. Nggak ada alasan untuk melakukan pencabutan seperti itu. Bisa saja terjadi seperti itu. Nah, kalaupun tidak ternyata berdasarkan verifikasi ditemukan kebenaran menurut lembaga OSS, nanti lembaga OSS akan melakukan pencabutan. Karena ini melalui sistem. Dia ini by sistem. Jadi kewenangan KL-KL ini sekarang tidak serta-merta yang harus diingat untuk melakukan pencabutan. Karena kewenangan itu terbatas karena pengajuan awal itu di sistem melalui lembaga OSS, maka dia akan kembali ke lembaga OSS pencabutannya. Mungkin ini ada dua norma di situ. Gimana tuh, Mbak Mel? Ya. Izin Gimana Pak Mbak Dir? Mel, Ya, silakan Pak Putu. kalau saya sih sebenarnya rumusan yang awal juga nggak apa-apa ya dilakukan oleh lembaga OSS, kementerian lembaga, maksudnya dan sebagainya sesuai dengan kewenangannya. Karena sebenarnya ini kan masing-masing punya kewenangan untuk melakukan pembatalan, hanya jalurnya melalui sistem OSS gitu ya. Mereka punya hak akses nih untuk membatalkan, mereka punya hak akses untuk mencabut dan sebagainya gitu, Mbak Mel. Oh iya betul 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 Ya. Pak Vito, betul 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 Pak Vito. Hanya dapat diajukan dilakukan tetap pakai yang lama, cuma kasih kewenangan Ya, sesuai dengan kewenangannya betul. membatasinya itu. Ditambahkan itu aja ya Ya biar di bawahnya aja betul betul Pak ya Vito, mohon maaf betul. ya mohon izin Mbak Manda dikembalikan ke seperti semula Mbak. Jadi Ditambahkan nanti sesuai dengan kewenangannya aja. ya ditambahkan balik ke awal dulu Mbak. Berarti hanya dapat dilakukan oleh gitu kan. Jadi itu Ya hapus betul. aja Mbak. Yang dapat diusulkan itu nggak usah. Hanya dapat diajukannya nggak usah. Hanya dapatnya hidup, hanya dapat dilakukan oleh lembaga OSS, Kementerian Lembaga, darinya dihapus Mbak itu. Ya, Ya. dan Sampai sesuai sesuai kewenangannya di akhir Mbak. Artinya sesuai kewenangannya itu izin Pak Tito ya, Pak Vito ya. Mungkin harus bisa menggambarkan kondisi tadi, bukan serta-merta KL itu melakukan pencabutan ketika dia sudah mengeluarkan surat misalnya pengenaan sanksi ya atau seperti apa nih pencabutan itu tidak serta-merta itu tercabut. Kenapa? Dia harus tetap bersurat kepada KL apa lembaga OSS karena lembaga OSS itu yang pengajuan awalnya ada di mereka. Itu yang penting bisa menggambarkan seperti itu sih Pak Tito. Ya, jadi seperti ini aja ya tetap ya.
ditambah sesuai dengan kewenangannya. Jadi nanti pasti akan setiap lembaga-lembaga ini akan melakukan pencabutan sesuai dengan apa yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya seperti itu ya Pak. Pak Vito udah clear Pak? Ya, Mbak Mel. Ya, Boleh nambah lagi nggak, Mbak Mel? ya silakan Pak. Tadi amatannya Pak Dir supaya sempurna nih rancangannya. Boleh. Saya jadi ngerepotin terus nih. 349 bawahnya coba Mbak Mel. Di Bukan merepotin Pak Vito, malah membantu tim Membantu Harun ya. malah. enggak, ini soal legal drafting sih Mbak Mel nih urutannya kok merujuk ke ayat 2 huruf C di bawah, huruf D di atas gitu-gitu sih sebenarnya. Ya, nanti Monggo. urutannya bisa kita sesuaikan lagi nanti Pak. Nanti dari Oke. kami juga akan melakukan cleansing Pak setelah terima draft bersih dari Oke, oke. BKFM nanti Pak Vito. Jadi ya nanti terkait urutan kita akan sesuaikan lagi ya Pak Vito ya. Nah, dan Ya. mungkin yang ayat 5 disesuaikan juga ya. Ini sama kan ya Pak? Maksudnya dilakukan oleh gitu langsung. Ya, baik. Masih ada lagi Pak Vito? eh ke bawah lagi Mbak ke pasal berapa ya? Sebentar. Pasal 363A Mbak. 363. Nah, di sini ada putusan pengadilan ya Pak Dire. Saya nggak paham nih maksudnya ya apa kebutuhannya berbeda gitu dengan yang 357 karena di sini juga dibunyikan nih berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud tidak dilakukan pembatalan pencabutan. Ini ada pembatalan pencabutan juga gitu ya Mbak. Pembatalan atau pencabutan atau gimana tuh ya di ayat 1A-nya nih Mbak. Ya izin, kalau setahu aku kalau putusan izin Mbak Melita, gini Pak Vito, biasanya kalau keputusan pengadilan itu dia misalnya mengabulkan atas permohonan, biasanya dia harus mengembalikan kan ke semula kan seperti itu. Makanya ada perintah di putusan pengadilan itu. Kalau perintahnya ternyata dia itu apa dinyatakan permohonan si pelaku usaha itu disetujui, maka dia harus kembali ke awal seperti itu. Mungkin gambaran seperti itu ya. Ya, sebenarnya saya mau tanya dari ayat 1 dulu nih Mbak Mel ya. Kalau ayat 1 itu kan sebenarnya kalau rumusannya pencabutan PBBR dapat dibatalkan berdasarkan hasil evaluasi oleh ini Ya, berarti berbeda ini pengawasan, pembatalan ini ya. pengawasan, Ya, ini ya. Tapi pengawasan. eh, ini pembatalan berarti ya, Kak, pembatalan berdasarkan putusan pengadilan gitu ya. Iya betul, Kalau ini kan membatalkan. soalnya di ayat 1A-nya pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana tidak dapat dilakukan. Oh, ini agak agak rumit. Jadi sebenarnya Pak Vito, ini memang panjang juga sih diskusinya waktu itu ya kalau saya nggak salah ingat. Karena waktu itu kita diskusi pembatalan yang berdasarkan putusan pengadilan itu dia kan nggak perlu ini lagi sih melalui evaluasi gitu. Jadi dia Jadi dibuatkan ayat khusus seperti itu Pak. Tidak dilakukan berdasarkan evaluasi Pak gitu. Karena dia memang putusan pengadilan itu kan memang harus dilaksanakan gitu ya Pak. Betul, Itu harus sih waktu dilaksanakan. itu diskusinya gitu. Makanya dibuatkan yang rumusan ayat baru ini. Jadi mungkin kalau ada penyempurnaan rumusan dari Pak Vito silahkan Pak enggak, untuk kalau saya supaya lebih kenapa clear nggak gitu. dipisah ya karena ininya beda ya. Satu pencabutan PBBR, satu pembatalan pencabutan PBBR gitu ya. Dua kondisi kan sebenarnya ya. Dia satu pencabutan PBBR berdasarkan hasil evaluasi. Atau ini semuanya berbicara soal pembatalan atau Pembatalan Pak Vito. pembatalan Ini pasal pencabutan Ya, PBBR oh ya, gitu. pembatalan. Jadi gini, kalau aku membacanya Pak Vito, yang Ya. A ini proses di luar pengadilan. Artinya ketika pelaku usaha berkeberatan, nanti ini mereka ini akan melakukan evaluasi nih, KL dan lain-lain nih. Nah, ketika dia melakukan evaluasi kembali terhadap putusan yang telah dikeluarkan, misalnya tadi dibatalkan, nah itu ketika berdasarkan hasil evaluasi itu ternyata oh iya pelaku usaha benar nih ternyata dia tidak patut untuk menerima pencabutan izin usahanya seperti itu misalnya ya Pak Tito ya. Nah, dari itu dia bisa melakukan pembatalan pencabutan. Oke, seperti itu. Nah, ya begitu juga dari putusan hakim. Misalnya pelaku usaha sudah berkeberatan nih kepada KL atau Kementerian
pengampu. Ternyata keberatan itu tidak dikabulkan. Lalu dipastikan dia akan meningkat nih ke PT UN kan, atau proses bisnisnya seperti itu kan terhadap putusan. Nah, ternyata berdasarkan pengadilan permohonan si pelaku usaha itu disetujui. Maka itu pengadilan itu putusan pengadilan harus dilakukan. Maka kalau pengadilan itu mengatakan eh, pelaku usaha ini harus pencabutannya harus dibatalkan dan dikembalikan ke memiliki kewenangan dan fungsi yang sesuai sebelumnya itu, dia sudah dikembalikan. Nah, maka huruf B ini untuk melaksanakan putusan pengadilan. Jadi kita mengoreksi putusan pengadilan gitu ya? Bukan mengoreksi putusan pengadilan, melaksanakan Pak Vito. Melaksanakan. Iya, makanya yang Mungkin ayat 1 agak ya. kata-katanya agak bercampur yang di 1A-nya kayaknya tuh. Di situ 1A-nya itu pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan. Padahal bukan itu seharusnya. Justru putusan pengadilan itu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembatalan terhadap pencabutan. Kan gitu. Kalau saya baca nih di alternatifnya, itu kan pencabutan PBBR dapat dibatalkan. Jadi kondisinya kan sudah dicabut nih. PBBR sudah dicabut, ternyata hasil evaluasi gitu ya, itu ada kesalahan ataupun tidak jadi dicabut lah, dibatalkan. Nah, yang kedua, selain hasil evaluasi yang bisa membatalkan pencabutan tersebut, itu adalah putusan pengadilan. Nah, dari hasil putusan pengadilan itu, putusannya adalah dibatalkanlah pencabutan tersebut. Nah, kalau kita masuk ke 1A, justru pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan. Jadi ini agak beda nih, Mbak Mel. Iya, apakah perlu ya Pak 1A? Iya. Jadi agak lari kalau 1A-nya itu justru malah putusan pengadilan ini tentang pencabutan PBBR. Padahal kan putusan pengadilan ini yang dapat membatalkan ya, pencabutan tersebut. Gitu. Itu sih mungkin pas ininya jadi agak lari nih ke penyisipannya ya. Nggak, gini izin. Ini kan yang hitam Pak Dir izin. Yang hitam ini kan kita coret di Mamel ya. Diganti sama yang merah kan. Itu udah oke nih. Udah clear. A sama B ini memang berbeda. Jadi kita coret dulu nih. Disepakati dulu nih yang ayat satunya nih ya. Sekarang kita masuk ke ayat 2. Ayat 1A. Coba turun ke bawah lagi, Mbak. Izin, Mbak. Nah, 1-2A ini pencabutan PBBR berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud ayat di atas dong, nggak usah pasal ya, ayat di atas. Tidak dilakukan pembatalan pencabutan oleh lembaga. Wah, ini nggak boleh, ini salah. Dia harus, ini salah. Dia harus yang ini salah. Ya, dia harus melaksanakan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan ini yang sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka namanya melakukan pembatalan. Iya. Harusnya seperti itu. Ya, rumusan 1A-nya yang kurang pas. Ya. Atau mungkin mohon izin Mbak Reni dari Dalak, Pak Dendi bisa menjelaskan Pak untuk terkait 1A ini kemarin diskusi. Ya, concernnya dari beliau ya 2 minggu lalu gitu ya Bu ya. Karena sebenarnya kalau untuk putusan pengadilan sudah spesifik diatur di 357 itu. Cuman waktu itu apa ya, saya juga kurang emang boleh? Gitu, pertanyaannya emang boleh tidak melaksanakan putusan pengadilan? Enggak, maksudnya Mas. Pertanyaan maksudnya ini sih sebenarnya kalau udah ada putusan pengadilan itu kan sebenarnya tidak berdasarkan evaluasi lagi gitu. Makanya di ayat 1A itu dia state di situ. Jadi kalau udah ada putusan pengadilan itu tidak berdasarkan evaluasi lagi gitu. Betul. Jadi putusan pengadilan itu tidak dievaluasi lagi. Itu sih sebenarnya waktu itu konsennya gitu loh Mas. Iya. Jadi mau intinya gini Mbak, maksud aku gini Mbak. Ketika putusan pengadilan itu dikeluarkan, maka KL dan lembaga manapun dia wajib melaksanakan putusan pengadilan itu, karena putusan pengadilan itu untuk dilaksanakan itu tegas itu pengadilan itu. Makanya ada pengadilan sebagai penentu. Kalau nggak ada penentu gawat. Iya Pak Abdurrahman, mungkin Mbak Reni akan menjelaskan sebentar. Izin Pak Dirdeni, Pak Vito dan Pak Abdurrahman dan teman-teman dari Kemenkom. Jadi betul ini sebetulnya 1A ini waktu itu muncul karena salah satu waktu itu ada concern dari rekan-rekan BPOM yang menyampaikan waktu itu tidak ada ini ayat ini, hanya ada yang di ayat 1
bahwa terkait jadi membaca waktu itu ayatnya itu terkesan bahwa putusan pengadilan bisa dibatalkan karena ada evaluasi KL. Nah, kita sudah sampaikan sebetulnya tidak seperti itu maknanya dan tidak harusnya tidak bisa gitu ya kalau sudah dicabut oleh putusan pengadilan. Walaupun informasi ini bisa sebetulnya dibatalkan pencabutan tersebut kalau atas ada putusan pengadilan yang lebih tinggi gitu, informasinya seperti itu. Nah, oleh karena itu muncul 1A ini sebetulnya berdasarkan hasil harmon terakhir itu dari rekan-rekan Kemenkum juga untuk penegasan sebetulnya, jadi supaya tidak ambigu yang di ayat 1 saja gitu. Pada intinya kalau dari kami tim Dalak sebetulnya sepakat saja untuk legal draftingnya baiknya seperti apa gitu. Ya, Jadi memang disempurnakan aja, Mbak Mel. iya Mbak Mel. itu Pak. Jadi intinya tadi istilahnya pemulihan ya, pembatalan pencabutan ini bisa berdasarkan evaluasi ataupun putusan pengadilan memang mungkin membatalkan pencabutan tersebut. Seperti itu izin Ya, Pak siap. Rian. Jadi gini, Terima kasih, ya Pak. izin Mbak Mel. Jadi gini, pencabutan PBBL berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya kan? Ketika itu, nah baru nih langsung kementerian lembaga ESS kementerian ini melakukan pembatalan pencabutan izin. Mohon izin Pak Abdurrahman, mungkin saya tambahkan dari Mbak Reni tadi. Jadi maksudnya yang ayat 1A ini pencabutan PBBR yang berdasarkan putusan pengadilan yang diatur dalam pasal 357 di Yang A, mana Mbak, izin ya, Mbak, maaf pelan-pelan ya. Yang A ini nggak berdasarkan putusan pengadilan, Mbak. Dia berdiri sendiri. mohon izin saya jelaskan dulu boleh Pak? Iya siap, gimana? Ya, jadi mohon izin untuk pencabutan PBBR kan bisa berdasarkan putusan pengadilan, ada perintah Oke. putusan pengadilan. Nah, apabila sudah ada perintah dari putusan pengadilan bahwa PBBR ini harus dicabut, nah maka KL itu melaksanakan pencabutan Betul, PBBR tersebut. Nah, betul. atas pencabutan PBBR ini yang dimana merupakan perintah pengadilan itu tidak bisa dibatalkan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana diatur di huruf A, Pak. Ini maksudnya di pasal di ayat 1A ini. Seperti itu, Pak. Oh, gitu. Jadi gini. Ketika putusan pengadilan itu sudah keluar, kementerian itu bukan melakukan evaluasi, tapi menjalankan perintah pengadilan. Tadi itu sudah benar. Nah, terkait evaluasi itu tidak boleh hasil putusan itu dievaluasi. Kalau keberatan itu naik tingkatan dia. Ya, izin Mas Gitu. Rahman itu mungkin aku udah kirim apa namanya Ya, alternatif di kolom chat, mungkin yang bisa satu A-nya diganti. eh, ya mungkin bisa di ini cukup copy dulu Mbak, nanti kita bisa sempurnakan di kolom chat untuk 1A. Saya kira izin Mbak Mel, Ya, Pak saya Vito. kira sebenarnya ayat 1A ini perlu apa tidak sih sebenarnya ya satu karena putusan pengadilan kan nggak bisa dianulir oleh evaluasi KL ya. Udah it goes without saying lah sebenarnya. Ya, Ya, Pak memang udah Pito. harus ya. Ya. Ya, Pak Pito mungkin Mbak Mel ini kalau saya tadi diskusi sama teman-teman ada historisnya. Karena kemarin ada catatan dari teman-teman sektor ya. Nah, kalau nggak salah dari BPOM sama KL lain ada beberapa memberikan catatan bahwa jangan sampai nanti pencabutan itu gitu ya menganulir hasil evaluasi itu menganulir putusan pengadilan. Padahal secara itu ya nggak mungkin gitu ya. Secara regulasi pun nggak bisa. Makanya kita mengatur cukup di 1 tadi karena kita ngatur itu adalah pencabutan PBBR-nya. Makanya tadi saya bingung baca 1A ini. Iya betul, Karena harusnya hilang betul. dimensi yang berbeda karena kita bicarakan pembatalan atas pencabutan tersebut itu bisa dilakukan 2 hal gitu kan, hasil evaluasi sama putusan pengadilan. Justru kalau sebaliknya, kalau putusan pengadilan itu memutuskan untuk mencabut, itu sudah keputusan, tidak bisa dibatalkan dari hasil evaluasi. Jadi tanpa diatur pun sebenarnya tidak mengikat, betul, ini sudah mengikat, kecuali yang nomor 1. Kalau nomor 1 itu harus, karena ternyata ini kan yang dibatalkan itu pencabutan PBBR-nya gitu loh.
ketika ada yang mencabut, misalnya pelaku usaha itu membawalah ke pengadilan, dan ternyata hasil pengadilan itu memang memenangkan mereka untuk dibatalkan pencabutan. Itu memungkinkan. Jadi dua hal itulah yang dapat membatalkan pencabutan. Tapi sebaliknya, ketika putusan pengadilan itu memang memutuskan untuk mencabut PBBR, ya tidak bisa dibantah oleh hasil evaluasi. Gitu sih, tanpa diatur pun sebenarnya Ya, betul setuju dengan Pak Pak Dir. Vito, Iya. gitu. Betul setuju Iya. Pak Dir. Ya. Kami Ya. juga sebelumnya seperti itu ya Pak Dir, karena memang putusan pengadilan itu sudah kuat dan harus dilaksanakan kalau tidak ada sudah inkrah gitu ya. Nah, kalau misalnya ayat 1A ini kita hapus gimana ya? Waktu itu siapa ya concernnya ini? Monggo Izin Izin ada Pak Pak Kak. Direktur dari Badan POM, dari Biro Ya, Hukum Badan POM, silakan. Pak. Ya, silakan Pak. Ya Bu pimpinan, izin menjelaskan memang kami waktu itu mencermati Pak dari substansinya ya. Karena ini urutannya di pasal 36 sekian ya Pak. Kalau dibaca tanpa ayat 1 itu kami sebenarnya bertanya di forum sih Pak, apakah nanti menimbulkan celah gitu. Artinya putusan pengadilan itu bisa kita evaluasi lalu kita mencabut membatalkan pencabutan PBBR yang telah kita terbitkan gitu. Sebenarnya kan kalau dalam konsep pemahaman hukum tentu tidak bisa ya Pak gitu. Ya. Nah, pada waktu itu kami memiliki pandangan seperti itu begitu Pak. Lalu dari forum akhirnya mengerucut ke rumusan ayat 1A ini seperti itu Pak. Izin. Ya. Betul Pak Rijal, jadi memahami itu. Kami juga paham apa yang dimaksud dengan Pak Rijal gitu ya, dengan tim dari BPOM. Makanya tadi kami melihat kalau yang dikhawatirkan oleh Pak Rijal itu nggak mungkin ya secara ininya. Justru yang kita pengen atur itu justru pembatalannya ini gitu ya, pembatalannya. Gitu ya. Tapi kalau yang memang pencabutan PBBR-nya itu hasil dari putusan pengadilan, yang nggak bisa lah dipulihkan berdasarkan hasil evaluasi, nggak mungkin tuh dari sisi tatanan regulasi dan pengadilan ini sudah tidak bisa. Tapi kalau pencabutan PBBR-nya dapat dibatalkan, nah itu dua mekanisme itu, satu hasil evaluasi sama putusan pengadilan. Bisa saja pelaku usaha tidak terima, kenapa saya dicabut kan gitu. Nah dia naikkan kan lah gitu. Nah, ternyata putusan pengadilan memenangkan mereka. Nah, itu inkrah lah. Ya, seharusnya itu jadi batal gitu. Tapi bukan pencabutan PBBR yang hasil putusan pengadilan dievaluasi. Nggak mungkin lah. Kita tidak mengevaluasi itu. Jadi kalau menurut kami Pak Rijal, kalau kita sudah satu frekuensi gitu ya, 1A ini nggak perlu lagi. Karena memang secara ininya nggak mungkin kita mengevaluasi hasil putusan pengadilan. Kalau itu terjadi luar biasa Indonesia. Kalau Ya. dari kepastian hukum Iya, itu. betul, Pak. Ya, mungkin kita hapus aja ya Pak Dir yang 1A Ya, sebenarnya yang ayat kalau 1 udah clear sih sebenarnya. sudah clear di satunya, Iya. kalau menurut kami sih, Betul, ya betul. Pak Iya Rijal ya. benar. Ya, Ya kami sepakat juga Pak. sepakat Baik, Pak. sama-sama. Ya, Jadi ayat terima 1 kasih. sudah. Terima kasih Pak Dir, terima kasih Pak Rizal. Mau kita hapus aja Mbak Manda yang ayat 1. Sebenarnya udah clear banget tuh sebenarnya ayat 1 itu hanya dua hal ini gitu, hasil evaluasi sama putusan pengadilan gitu. Jadi tidak perlu lagi membuat penjelasan yang membuat semakin bingung gitu ya Pak. Ya mungkin mohon izin Pak Dir. Ini kita lanjutkan sampai jam berapa Pak? Sampai sore apa gimana Pak Dir? Mohon arahan Pak. Siap. Nah ini yang saya suka nih kalau minta arahan. Mbak Mel, punten, kami ada kegiatan lanjutan yang harus kami hadiri. Tadi kami juga evaluasi, karena ini kan sudah hampir di ujung, tapi masih ada beberapa hal yang pending matter. Nah, yang pending matter ini kami juga perlu waktu untuk koordinasi, gitu ya, untuk melakukan pendalaman. Kalau diperkenankan, Mbak Meli, mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu. Nah, untuk berikutnya kita langsung membahas hal-hal yang belum putus gitu ya, masih ada pending matter catatan-catatan, sekaligus kita melakukan koordinasi secara internal, termasuk yang tadi ya, perumusan reformulasi beberapa pasal yang hasil hari ini gitu ya. Jadi kalau diperkenankan Mbak Mel ya, kita cukupkan sampai di sini dulu gitu, nanti kita lanjut berikutnya untuk jadwal harmoni. Bagaimana Mbak Mel?
Ya, baik Pak Dir, kami mengikuti jadwal Pak Dir aja. Kalau nggak ada Pak Dir nggak selesai ini. Tapi Ya, izin ya, Mamel, silakan gini, Mas Rahman. ya, Ya, gini. Ini kan kita memang lagi banyak banget nih Mamel, sampai tim kita aja terpecah-pecah menjadi 3 golongan. Nah, artinya Wah, maksud saya gini, izin Pak Dir. Ini ya, substansi secara utuh peraturan ya, ini sudah clear ya, diharmonisasikan. Hanya saja ya, pasal-pasal pending lah yang masih nanti akan kita bahas kembali seperti itu. ya, ya, Nah, kan betul. itu aja. Kalau Iya, secara betul substansi Mas. oke nih udah selesai. Jadi kita juga bisa menyampaikan laporan kepada pimpinan kita Mbak Mel, ya kan? sepakat, Ya, Udah sepakat. selesai nih, ya, tinggal pasal-pasal pending saja nih. Kayak memang dari BKPM mau minta waktu untuk berkoordinasi dulu sama KL-KL yang mengajukan Ya, pasal pending ini. Mungkin itu aja izin Mbak Mel. iya. Jadi mohon izin ya Pak Dir seperti itu Pak. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas semua catatan-catatan dan usulan yang masih pending Pak Dir. Tapi sebenarnya seperti yang disampaikan Mas Rahman, secara umum memang kita sudah selesai untuk ya, membahas substansinya ya Pak Dir. Jadi nanti kita ya, tinggal cleansing aja Pak untuk pertemuan ya, selanjutnya. Dan ada beberapa juga di lampiran usulan-usulan dari KL Pak, tapi tidak banyak Pak Dir. Jadi nanti baik, kita harapkan baik, pertemuan selanjutnya itu sudah selesai sih Pak ya. ya, Kalau ya, misalnya tidak ada isu lagi, tidak ada masukan dan isu lagi dari KL lain seperti itu Pak Dir. ya, Jadi mungkin ya, ya. betul. Setuju Mbak Mel, setuju Mas Rahman. Untuk pertemuan berikutnya kita mematangkan hal-hal yang masih pending matter, termasuk cleansing tadi, lampiran dan sebagainya. Kita harapkan sih cukup satu pertemuan lagi saja Mbak Mel. Setuju Pak. Closingnya gitu ya. Kalau Betul. secara substansi kan sebenarnya kita sudah selesaikan hari ini, sudah full pembahasan sampai seluruh pasal dengan catatan tadi ada yang pending matter. Nah nanti tinggal kita bahas dalam satu pertemuan closing lah, insya Allah mudah-mudahan bisa kita selesaikan. Mungkin itu nanti kita bersihkan nih tuh jadwal itu satu hari itu Mbak Mel kami, biar nanti tidak terpotong gitu ya, bisa kita selesaikan proses harmonisasi. Setuju Mbak Mel? Makasih. Tapi izin Pak Dir, Ya. kalau bisa Ya. sudah diputuskan Pak Dir ya. Izin Pak Dir, Ya. kalau bisa mohon maaf Pak Dir. Saya udah Ya, diputuskan kami sehingga arahkan seperti itu sih. Kami pengennya seperti itu. ya sehingga rapatnya tidak terlalu lama, tidak ada perdebatan Oke. lagi. Tim Harmon juga tidak hanya merapikan saja narasi-narasi. Izin Pak Dir. Siap perintah Mas Rahman. Saya yang berarahan Pak Dir. Siap. Oke, baik. Selamat Pokoknya siang, Pak Dir. selama Pak Pito masih semangat mendampingi kami sih aman saya. Ya, silakan. Ya, Ada dari yang mana tadi? Ibu? Ibu. Ya, selamat siang Pak Direktur, Ibu Melita izin serta Bapak Ya, Ibu sekalian. silakan Bu Mira. Ya, saya Rima Pak dari Biro Pengendalian KIK Setjen Dewan Nasional KIK. Oh ya, Staf silakan. Bang. Ya, Bapak izin menambahkan masukan nih Pak, yang waktu itu kan sempat Pak Budi pernah menyampaikan kembali Pak ya terkait pengaturan KKPR. Jadi mungkin pimpinan Pak menyampaikan kembali agar dapat mungkin nanti bisa diakomodasi pengaturan mengenai yang KKPR perolehan dan KKPR pemanfaatan Pak. Mungkin kan saat ini memang belum ada terdapat rumusan ketentuannya. Mungkin apabila nanti Bapak Direktur berkenan untuk mengakomodasi dalam pembahasannya, nanti Setjen Dewan Nasional KIK siap menyusun rumusan pengaturannya Pak untuk kami sampaikan pada pembahasan selanjutnya. Bagaimana Pak mohon arahannya? Mbak Bu Rima ya. Bu, kalau nggak salah sudah ada beberapa hal yang sudah kita mitigasikan dan kita sudah narasikan. Yang terkait dengan hasil-hasil rapat, yang waktu itu kita sempat rapatkan tempatnya Pak Pito tuh, langsung dipimpin Pak Bakti. Itu kita sudah narasikan, yang terkait dengan masa berlaku KKPR dan yang lain-lain. Itu ya, di KIK ya Pak Pito ya. Nah saya enggak tahu apa ada hal yang lain yang belum. Kalau bisa disampaikan tertulis biar tidak tertinggal, tapi jangan pada pertemuan berikutnya. Sekarang kami tunggu misalnya beberapa waktu ke depan kalau masukan ada tertulis, Pak Bambang menyampaikan ke kami gitu ya. Tertulisnya seperti apa, yang mana gitu, yang belum. Seingat saya sudah, waktu itu kan Pak Budi langsung ikut hadir terus kan mengawal yang terkait dengan beberapa narasi yang terkait dengan KKPR. Nah kalau memang masih ada hal lain yang memang belum, mungkin sebaiknya tertulis saja disampaikan ke kami dalam 2 hari ke depan ini sebelum pertemuan lanjutan. Kalau pertemuannya insya Allah pekan depan ya Mbak Mel ya. Oke, baik pekan depan Pak. ya. Kalau lihat siklusnya kan sepekan sekali gitu. Ya. Pekan depan. Nah pekan depan itu kita sudah ada semacam, mungkin nanti saya diskusi dengan
Setdenas gitu ya untuk membuatkan kesepakatan, ada usulan dan kami sepakat gitu. Jadi nggak lama-lama lagi. Tapi kalau bisa tertulis ya, Mbak Bu Rima ya. Rima, ya siapa Ya, Pak? Rima. Biar nanti tidak tertinggal ataupun sejauh mana substansinya bisa kami pertimbangkan, dipertimbangkan. Gitu ya, Bu Rima Ya ya. siap. Ya ini mungkin untuk sebenarnya untuk case yang KKPR badan usaha Pak. Yang badan usaha. Iya. Ya, disampaikan aja deh Bu. Soalnya kan waktu itu Baik. kita sudah mengawal sesuai keputusan hasil dari Pak Bakti itu. Bukan situ diputuskan hanya untuk itu. Nah, kalau ada hal lain di luar itu, mumpung ada Pak Pito juga, biar nanti Pak Pito bisa melaporkan apakah memang itu dapat dipertimbangkan. Biar saya nggak salah mengambil kesimpulan PKKPR itu. Karena kalau di KEK itu kan memang ada dua ya, bagi tenan, pelaku usaha, maupun bagi badan usaha. Gitu kan ya, pengelola. Gitu. Biar nanti nggak ini, monggo disampaikan dulu lah ke kami suratnya. Tapi sebelum pertemuan ya Bu, sehingga biar nanti bisa kita pertimbangkan gitu ya. Baik Pak, terima kasih Jadi Pak. sebelum pertemuan, kalau bisa ya besok lah, 2 hari ini saya kasih tunggu waktu. Oke baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Oke. Melita. Terima kasih Pak Dir, Bu. Jadi ini juga sama dengan Bapak Ibu KL lain, terutama yang masih ada pending di sini ya catatannya Bapak Ibu, mohon nanti supaya kalau ada undangan dari kami mohon untuk hadir gitu supaya nanti rancangan ini bisa clear semua dari catatan-catatan dan pending-pendingnya seperti itu Bapak Ibu, dan kalau memang masih ada masukan ya kami masih bisa tunggu dan akan kami koordinasikan juga dengan BKPM seperti itu Bapak supaya bisa cepat selesai gitu ya. Mungkin itu saja Pak Direktur. Bapak Ibu yang lain untuk hari ini Siap. sekian. Ya, izin kami tutup Pak Direktur. Terima kasih Bapak Baik, Ibu sebelum sekalian. ditutup Ya, Mbak silakan Mel, Pak. mohon Silakan, Pak izin Dir. tadi saya sepertinya perlu menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ketika selama kami mengikuti proses Harmon, saya khususnya pribadi memimpin rapat ini apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Tadi tidak ada personal ya, Pak Mardianto dari KKP khususnya gitu ya. Tadi kita ini tidak ada yang sifatnya personal, lebih kepada penyampaian substansi ya. Jadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kurang tepat, kurang pas gitu ya. Tidak ada hal yang sifatnya personal, lebih kepada substansi pembahasan. Itu perlu kami sampaikan agar kita nanti terus bisa bekerja sama, berkoordinasi. Kalaupun ada hal-hal yang memang kurang pas, kurang tepat, mohon dapat disampaikan juga kepada kami, khususnya terkait substansi perbaikan penajaman perubahan permen ini ya, karena masih ada waktu dan insya Allah masih ada satu pertemuan lagi, mohon dapat dimaksimalkan. Apabila ada hal lain seperti tadi teman-teman KEK ada masukan, misalnya penajaman hal lain juga yang perlu, mohon dapat segera disampaikan juga kepada kami gitu ya, mumpung masih ada waktu. Jangan sampai nanti ketika sudah selesai Harmon dan sebagainya baru muncul gitu ya substansi-substansi tersebut. Demikian mungkin Mbak Mel, sekali lagi kami ucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf ya. Kami akhiri dengan ucapan alhamdulillah alamin. Kami kembalikan kepada Mbak Mel selaku pimpinan rapat. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Direktur. Kami juga menyampaikan permohonan maaf Bapak dari pimpinan karena tidak bisa mengawal rapat ini sampai akhir Bapak, karena memang seperti Mas Rahman bilang kami terbagi ke golongan pribumi, golongan apa gitu ya Pak ya. Jadi dibagi-bagi nih timnya seperti itu Bapak. Mudah-mudahan nanti di rapat selanjutnya Pak Unan bisa hadir dan kita bisa full tim juga seperti itu supaya bisa menyempurnakan rancangan ini. Demikian Bapak Direktur, Bapak Ibu yang lain, kami akhiri untuk rapat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Pito, Mas Rahman. Terima kasih Pak Terima Pito. kasih Bapak Ibu. Mbak Mel, terima kasih. Terima kasih Pak Mohon Dir. izin, mohon Pak Pito. pamit. Ya, izin Pak. Makasih Pak Dirdendi.